Itu kan sekolah SD tuh kak gentengnya. Ini mah. Jadi posisinya kehalangan pohon rambutan ini dari lantai 2. Nanti kalau dari lantai 1 kelihatan. Anu tingginya teh dilebak. Dilebak teh. Di sok desa. Saat teh ngaranna teh Mak? Mumun. Sampai subuh saya udah nggak ada tenaga, saya udah lurus aja begini sambil diinfus, sudah nggak ada tenaga, udah kayak mayat hidup. Itu orang-orang udah pada ngumpul, udah diajiin kak saya, ada yang udah yasinan. Saya mikir gini, ya Allah mama udah nggak ada. Terus ini gue hamil lagi. Nanti gue sama siapa gitu, kan gue gimana, yang nyuapin gue siapa, yang ngusapin gue siapa, yang masakin gue siapa, yang nenangin gue siapa, yang besarin hati kita tuh siapa katanya. Itu tuh udah kayak udah deh pasrah aja deh gitu, mau diambil gitu. Allah tuh kasih gue 3 kali kesempatan hidup loh, tiba-tiba ada di samping nenek-nenek yang tadi ada di luar. Dia bilang gini, sambil badannya tuh gini, Neng, milu ya jeung emak kesepian. Apa nih? Neng, ikut yuk sama emak kesepian. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Bukan rahasia umum kalau di setiap daerah atau di setiap kota bahkan ya, itu punya urban legend atau cerita-cerita yang sudah dipercaya sama masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang. Contohnya kalau di kota Jakarta itu udah terkenal banget sama urban legend dari hantu Jeruk Purut, terowongan Casablanca, Mister Gepeng, walaupun gue yakin itu nggak gepeng-gepeng banget hantunya. Dan masih banyak lagi lah selain di kota Jakarta. Nah, mungkin buat pasukan Lentera Malam, kalian tinggal di mana, pasti punya urban legend juga, boleh tulis di kolom komentar. Urban legend di kota kalian itu kayak gimana sih ceritanya? Nah, kali ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang salah satu urban legend di kampungnya dia. Dimana urban legend di sana itu terkenal dengan sosok yang bernama Mumun. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mbak Dinda. Mbak Dinda, apa kabar, Mbak? Baik. Baik ya, Mbak? Sehat-sehat. Oke, ada urban legend yang cukup terkenal namanya Mumun. Ya. Itu siapa tuh, Kak? Si Mumun ini sebenarnya dia udah gentayangannya udah dari lama ya. Udah lama banget deh, long time ago. Cuman saya baru ketemu sama sosoknya dari tahun 2009 sampai sekarang ini. Dimulai dari tahun 2009? Iya, dari 2009 sampai sekarang. Itu udah banyak yang tahu? Banyak yang tahu, banyak. Udah banyak nah, yang tahu. Tapi Mbak Dinda ini bakal cerita tentang sosok Mumun ini nggak masalah nih, Mbak? Ya nggak masalah sih, sebenarnya memang cerita ini juga mau saya ceritain. Ini tuh cerita yang saya pendam puluhan tahun gitu. Hampir nggak puluhan tahun sih, mungkin belasan tahun. Untuk nyeritain hal ini pun, saya tuh kayak di dalam hati tuh ada kayak cerita jangan, karena apa? Pasti banyak yang kesenggol dan kayak apaan sih lu gitu, ngada-ngada gitu, ngadi-ngadi ini. Cuman saya apa ya, gini loh Kak, maksud saya nggak semua cerita hidup orang lihat nih mungkin cerita hidup saya cuman kayak sepenggalan, tapi ketika saya menyatukan mereka jadi sebuah cerita, silahkan diserap. Kalau misalnya mereka menikmati ya nggak apa-apa, kalau misalnya enggak juga mungkin cuman saya kayak ada punya udah gua ungkapin nih apa yang gua rasain selama belasan tahun ini gitu. Sebenarnya memang seberapa besar dampaknya cerita si Mumun ini ke kehidupan kakak nih? Kalau misalnya dipikir secara logik, saya juga nggak habis pikir. Kenapa? Karena kan gimana caranya sosok yang nggak kelihatan atau makhluk astral mau ngambil nyawa orang. Tapi saya ngalamin waktu saya pendarahan,
waktu ada kejadian ya sampai hampir mau nggak ada juga gitu dia karena kecelakaan, tabrakan di jalan gitu. Jadi pendarahan pun nggak cuma sekali, tapi 3 kali gitu. Tapi setelah saya runut kejadiannya kenapa kok kayak nyambung gitu, iya, kayak berkaitan ya? Kayak ada kaitannya gitu. Oh, Gitu oke, deh. oke. Ya udah, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita Mbak Dinda, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Linknya gue taruh di deskripsi atau kalian juga bisa hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini. Ya udah guys, biar nggak lama, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Dinda, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Cerita awalnya itu di 2009. 2009 itu kan waktu itu aku masih kuliah di Rawamangun. Nah, waktu itu saya tuh kan pulang karena memang dari kampus itu ngasih tugas. Dosennya itu ngasih tugas. Masih inget banget tuh nama mata kuliahnya, Pendidikan Masyarakat Desa dan Kota. Nah, waktu itu dosennya tuh nyuruh kita untuk observasi kampung kita sendiri atau tempat tinggal kita sendiri. Karena memang kebetulan saya tinggalnya di kampung dan nama kampung saya itu Kampung Gaok, jadi saya pilih Kampung Gaok itu untuk jadi dasar observasi saya. Itu di wilayah mana Kak, Kampung Gaok itu? Kampung Gaok itu sebenarnya dia berbatasan langsung dekat dengan Cilengsi, tapi masuknya ke Kabupaten Bekasi. Gitu. Oke, jadi oke. perbatasan lah gitu kita tuh. Itu di tahun 2009 kurang lebih mungkin awal tahun ya. Saya masih inget banget itu jam 12 siang. Pas matahari bener-bener ada di atas kepala. Waktu itu tuh mungkin baru azan deh. Tapi karena saya mikir, harus buru-buru nih ngerjain tugas. Awalnya ya udah pakai kamera kan. Kamera tangan itu yang pocket kamera. Awalnya saya ke arah berlawanan dulu nih. Mantau kampung saya gitu. Oh ini nih kondisi kampung saya kayak gini. Di sini jalan desa. Terus balik ke arah sebelah berlawanan. Di situ kan kebetulan ada satu kantor desa. Nah, saya jalan mau ke arah kantor desa. Saya sambil pegang kamera di tangan. Pertama saya arahinnya ke sawah. Ini sawah di kampung saya, kata saya gitu. Terus saya jalan lagi. Setelah sawah itu kan ada kantor desa, terus ada tembok puskesmas. Cuma namanya bukan puskesmas, kalau di kampung itu puskesmas pembantu disebutnya. Iya. Jadi kita tuh bawa kamera, kita arahin kan ke tulisan pustu. Saya inget banget, saya ngarahin ke arah tulisan pustu. Kayak gini Kak. Ini puskesmas di kampung saya. Ngeng, lewat motor kerekam. Motor lewat, di layar kamera, tek, 3 kali, tek, sampai akhirnya dia lebih besar ada di bagian depan gitu. Otomatis kan kita lihat jelas ya. Allah, itu penampakan pertama yang saya lihat dengan jelas banget. Rambutnya panjang segini. Berantakan tapi lurus. Bajunya di sini bawahnya tuh putih tapi kotor. Kakak mungkin tahu kayak topeng Scream. Yang matanya bulat-bulat gede, hitam, bawahnya kayak ada ungu-ungunya, terus mulutnya tuh nganga. Itu pertama kali saya lihat. Dan dari situ saya udah nggak mikir apa-apa, saya langsung kamera saya giniin, saya pulang jalan kaki. Belum saya matiin itu kamera karena jarak dari desa ke rumah itu mungkin cuma 100 meter kurang lebih. Saya pulang dengan kondisi kamera masih nyala. Kebetulan di rumah itu kan ada abah. Abah itu kakek saya dari Tasik. Nah di situ saya diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Kaku gitu Kak, nggak bisa ngapa-ngapain gini. Neng, kenapa? Kata mama. Diem aja saya. Kenapa Neng? Kenapa? Diambilin air sama si abah, disuruh minum.
dicipratin ke muka gitu, diusapin gitu, baru saya sedikit tenang. Terus saya cerita, "Bah, lihat," kata saya. Kebetulan kameranya saya bawa juga. Dibuka sama si Abah. Kepotong cuman pas di sawah. Tadi kan saya cerita kan, saya videoin sawah. Kepotong cuman sampai sawah, lanjut lagi sampai motor, truk, sampai motor hilang. Nggak ada lanjut lagi. Padahal itu kamera sampai rumah aja masih nyala. Terus dari situ, udahlah saya nggak mikirin kamera. Dari situ 3 hari saya sakit, Kak, nggak kuliah. Kesambet kali ya bahasa ininya mah. Sampai situ sempet udah masuk kuliah lagi, saya bawa kameranya, saya mau pamerin ke teman, hilang, blas, nggak ada. Cuman kayak kepotong-potong gitu, kayak crit gitu, kayak kamera yang rusak. Kayak gitu. Udahlah, kata saya, mungkin nggak mau ke up kali itu. Nah, sebenarnya kita kan orang awam tentang hal-hal yang seperti itu. Ada orang yang bilang gini, "Neng," kan saya kalau di kampung itu disebutnya Neng gitu ya. "Itu mah si Mumun," katanya gitu. "Itu mah bukan siapa-siapa, itu mah si Mumun," katanya. "Itu kamu si Mumun teh kasihan sama kamu. Ngapain atuh jam 12 tengah hari bolong, ngapain keluar-keluar, kan panas," katanya, "panas-panasan. Nah, dia nggak suka kamu keluar panas-panasan, nampakinnya yang jelek," katanya gitu. Jadi saya tuh bukan baru dengar, saya dari kecil memang familiar dengan nama itu, nama Mumun. Tapi baru bener-bener lihat sosoknya itu di 2009 itu, dengan sosok yang bener-bener mengerikan gitu buat saya, serem gitu, karena kan kita nggak pernah ngeliat, tiba-tiba ngeliat gitu, oh iya berarti ini beneran loh, bukan cuman kata orang. Pertama banget saya ketemu sosok namanya Mumun yang ternyata dia itu urban legend di daerah saya gitu. Seiring waktu di 2009 itu kan ini ya, abah saya itu kan ceritanya dia kalau ke rumah saya tidak nggak tinggal di situ. Jadi dia kadang sebulan di rumah, kadang nanti sebulan pulang ke Tasik. Ceritanya si Abah itu kalau mau ke rumah saya itu dari jalan raya ke rumah kan kurang lebih 1,5 kilo dia jalan. Sampai rumah itu hampir tengah malam, mungkin setengah 12-an. Karena dia capek, dia tidur langsung sampai rumah. Di belakang rumah saya itu kan teras ya, teras belakang. Teras belakang itu kebun, belakangnya lagi tuh pemakaman, Kak. Nggak pemakaman sih, makam keluarga mungkin yang udah lama banget, makam keluarga orang. Ada satu bagian dari rumah saya, kaca gitu, langsung bisa kelihatan teras belakang. Jadi kalau misal kita di dalam rumah itu kita bisa ngelihat aktivitas di luar. Saya lihat nih, jendela saya sibak, saya lihat, oh ada aki-aki, udah dateng dia sama temennya gitu kan, lagi tiduran tuh, lagi capek kali gitu kan. Udahlah biarin, orang udah ada kopi apa suguh-suguhnya, udahlah biarin, mama kali udah nyuguhin. Nah itu tuh mungkin kurang lebih jam 12 malaman. Tapi si Abah tuh udah tidur, Kak, udah gini, tidurnya segini nih, miring. Pas saya lihat lagi nih iseng, ngeliat kakek-kakek tidur kan kita suka gak tega gitu ya, apa pakai selimut apa enggak. Dia tidur gini, tapi aduh jangan nih, geli gitu kata dia. Ya nanti gitu. Kata saya, tuh aki-aki ngigo kenapa? Kecapean apa di jalan dia ngigo kayak gitu tuh. Udah saya liatin aja doang. Udah saya tidur lagi karena kan samping ruangan itu kan kamar adik. Nah sampingnya kamar saya, jadi saya tidur lagi. Kebangun 1:30 lah kurang lebih. Pas bangun saya nengok lagi, jendela saya buka. Lah kagak ada itu si Abah, kemana itu si Abah pergi. Udahlah biarin, kemana kali, mungkin apalagi ke toilet apa kemana. Udah tuh ceritanya udah sampai ke pagi. Saya tanya tuh pagi-pagi, "Bah, kemana itu tadi malam 1:30? Kok nggak ada Abah gitu? Abah pergi kemana? Ke Hampangan? Maksudnya ke toilet gitu?" Lain Neng, enggak Neng, ini Abah habis nganterin si Mumun pengen jalan-jalan, katanya gitu. Abah habis nganterin si Mumun pengen jalan-jalan. Abah anterin ke Gandoang, habis beli sate, katanya gitu. Dasar ngarang gitu ya maksudnya. Apa sih cerita, kakek-kakek mau cerita, emang orang tua zaman dulu gitu suka cerita aja.
udah kita mah iya aja gitu ya, nggak takut nggak gimana karena emang mikirnya suka bercanda kali. Itu Kak, besokannya rame di Gandoang, tukang sate di pinggir jalan masuk rumah saya, cerita tengah malam ada yang beli sate, kakek-kakek sama perempuannya cantik. Pas pagi-pagi dicek uangnya berubah jadi daun. Beneran. Saya nggak percaya, saya masih nggak percaya kalau bukan tukang satenya yang ngomong. Udah kayak di film-film horor kan? Iya, dia beli sate ya, setannya. Nggak masuk akal gitu. Memang si Abah ini tuh dia itu secara apa ya? Secara sejarah gitu, histori dia tuh tahu gitu tentang sosok ini gitu, si Mumun ini. Makanya nggak takut. Makanya nggak takut karena Abah juga dia orang paham gitu, orang ngerti gitu. Jadi yang kayak gitu tuh mungkin apa dipelihara apa gimana kita nggak paham ya. Cuman dia mengukuhkan dirinya itu pacarnya si Mumun lah gitu. Cuman kan aku di situ cuman kayak itu mah kakek-kakek, maksudnya cerita orang tua zaman dulu nggak dimasukin kan, kayak saya orangnya apa-apa logika gitu, realistis. Di teras belakang itu yang saya bilang si Abah suka tidur di situ kan kebun ya Kak. Terus ada satu pohon palem dekat teras, dekat lantai ubin. Saya setelah kejadian ketemu Mumun di tahun 2009 dengan sosok yang benar-benar serem, itu saya jadi suka diganggu Kak ceritanya. Iya. Itu jam 5 sore, kurang lebih itu jam 5 sore ya. Jadi saya lagi, biasalah mungkin lagi aktivitas di rumah gitu. Lagi bolak-balik lah, kelalang keliling, namanya gabut gitu apa. Nah, pas ceritanya saya lagi bolak-balik ke kamar adik saya yang memang jendela belakangnya itu nembus langsung ke teras. Kita buka tuh, kan ada pintu juga tuh. Kita buka jendela, kita sibakin, kita buka pintu. Pas ke belakang, kayak ada nenek siapa itu? Maksudnya nggak pernah gitu kan, nggak pernah ada nenek-nenek ke rumah atau apa-apa. Saudara kan kita kenal ya. Cuman kayak selewat gitu Kak. Apa kata saya? Kayak dia tuh kayak gini Kak. Kayak gini duduk itu, kayak kedinginan tapi dia tuh cuman gini. Sambil senyumnya tuh senyumnya tuh senyum serem gitu, yang bibirnya tuh sangat, kan keriput gitu kulitnya kan, keriput tapi dia gini terus. Nih, rambutnya warnanya putih ubanan, digelung, dikonde, badannya kurus, kecil, pakai kain warna coklat, kainnya udah lusuh, nggak pakai alas kaki, nggak paham juga sih, cuman pasti nggak pakai alas kaki. Terus kebayanya tuh warna hijau, berukat hijau, tapi hijaunya tuh udah kayak lusuh-lusuh juga. Jadi dia tuh kayak gitu. Astagfirullahaladzim, itu kan jam 5 ya. Belum malam-malam aja, ini apa lagi, kita cerita ke mama tuh. Mah, ngelihat nenek-nenek, ngelihat sosok nenek-nenek ada, udah kata mama kan orang tua pasti begitu. Udah, itu mah halusinasi kamu aja, capek kali, nggak usah dipikirin apa. Mungkin itu memang beneran nenek-nenek kali, lagi biasa nenek-nenek yang suka hari Jumat suka ke rumah. Ceritanya itu kan jam 5 sore nih Kak. Kita kan istirahat nih, tidur. Mungkin kurang lebih waktu itu udah masuk ke tengah malam atau jam 11 atau setengah 12-an ya. Aku tepat waktunya itu kurang tahu. Ceritanya saya tidur nih. Biasa kan kita tidur, jadi posisi kamar, misalnya ini tempat tidur saya, sini pintu kamar ya Kak. Pintu kamar tuh saya tutup, mau tidur tuh, saya jelas banget itu saya tutup, saya inget banget pintu kamar udah saya tutup. Jadi bagian kepala sama bagian pintu itu, jadi kalau misal pintu kebuka tuh kita bisa lihat di luar gitu Kak, lihat hadap-hadapan. Nah ceritanya saya tuh lagi tidur, tiba-tiba itu gimana ceritanya, baru 3 detik mungkin merem, baru gini Kak, kayak tidur ayam gitu. Tiba-tiba ada di samping nenek-nenek yang tadi ada di luar. Dia bilang gini, sambil badannya tuh gini, "Neng, ngilu ya jeung emak kesepian." Apa artinya? "Neng, ikut yuk sama emak kesepian." Lalu astagfirullahaladzim gitu.
rep. Ngikutin ini mah ya apa sunnah apa bukan nggak tahu, yang jelas katanya suruh balikin badan ke arah yang berlawanan, terus ngeludah gitu ya 3 kali ngeludahnya cuma cuh gitu aja kan, terus baca doa yang kita hafal, udah tuh saya tidur lagi, udah coba udahlah itu mah apa kali gitu ya, kesemsem kali gitu, saya tidur lagi tuh Kak, tidur lagi biasa, baru tidur ayam gitu, baru juga berapa detik itu tuh kan saya bilang pintu kamar saya ketutup. Kenapa pas lagi saya tidur pintu kamarnya jadi kebuka Kak, antara tidur sama sadar, di ujung bagian pintu, di ujung pintu kamar, nggak jauh dari pintu kamar, nenek-nenek itu lagi pakai kursi kayak kursi goyang, nggak tahu dari mana dah itu kursi, yang jelas modelannya kayak gitu, tangannya begini sambil gini, Neng, milu yuk jeung emak kesepian, gitu lagi ngomongnya. Bangun, astagfirullahaladzim, wah nggak bener nih kata saya gitu, nggak bener nih, bangunin mamah dong, mah temenin nih mah, Neng mah, ada nenek-nenek yang tadi sore mah, bangun mah, Neng takut gitu kan, bangun mah, Neng takut, temenin. Apa sih kata dia, udah jangan gitu-gituan, nggak ada kayak gitu, udah baca doa aja. Tuh mama masih nggak percaya, saya tidur lagi ya Allah, takut sebenarnya. Cuma pas saya tidur lagi, saya kan coba ya Kak untuk mimpi yang lain gitu, maksudnya kita ngapain gitu, mikirin tadi siang tuh lagi ngapain apa, pokoknya mencoba untuk mikirin yang lain supaya enggak takut gitu kan. Terus saya bismillah, baca-bacaan. Dulu mau kan belum kenal YouTube, belum ada murotal apa HP gitu, jadi kita tuh simpen Al-Quran di samping kita ya kan. Terus udah gitu tidur lagi. Pas tidur lagi aneh, saya tuh bisa dapet mimpi lagi lari, nggak tahu lari pagi, lari sore, apa lari apa, yang jelas saya tuh mimpi lagi lari gimana sih Kak gitu kan, ceritanya lagi lari. Tahu nggak Kak, masa ujuk-ujuk dari belakang, kucuk, nenek-nenek, Neng, milu jeung emak yuk, emak kesepian, ngomong gitu lagi. Wah itu mah udah saya nggak bisa, saya langsung ke mama, mah temenin Neng tidur sampai subuh, temenin, pokoknya nggak mau ditinggalin sendiri, kalau nggak Neng tidur di sini sama mama. Ya, mama saya nemenin sampai seminggu saya tidur sama mama Kak. Sampai seminggu? Sampai seminggu. Itu di mimpinya nenek-neneknya lari juga? Larinya tuh kayak film Tom and Jerry gitu Kak, tiba-tiba ada. Iya. Nenek-nenek lari, gue ngebayangin. Kurus, jadi sampai sekarang saya trauma kalau sama nenek-nenek, pasti saya pastiin kalau ketemu nenek-nenek tuh itu beneran nenek-nenek apa bukan gitu. Iya. Kalau yang beneran nggak bisa lari Kak? Iya beneran nggak bisa. Aduh, nah itu di 2009 kebaya hijau, kain coklat, rambut putih dikonde, ya kebaya hijau. Kata kuncinya mungkin itu yang selalu saya ingat, kebaya nenek-nenek kebaya hijau, nenek-nenek kebaya hijau, kukunya panjang-panjang gitu kan. Nah ceritanya masih di 2009 gitu, mungkin 2009-nya udah mau ke akhir. Ceritanya kan mama kan ada punya sekolahan PAUD gitu Kak di rumah. Nah ceritanya jarak rumah ke sekolahan PAUD itu mungkin kurang lebih 100 meter. Jadi kadang kalau misal mau ke sekolahan PAUD itu kita jalan nggak terlalu jauh kan ke sekolahan itu. Suatu hari mama tuh butuh guru, minta tolong tuh ke saya, kata si mama teh, Neng tolong dong cariin guru, katanya. Guru buat apa mah? Buat ini, mama kan mau bikin outbound-outboundan tuh buat anak-anak, katanya pengen bikin outbound di belakang. Terus udah gitu sama satu guru musik, katanya mama pengen ngajarin anak-anak buat paduan suara. Nah udah tuh ceritanya saya punya teman kayak abang-abangan lah gitu Kak. Nah ceritanya ada tuh 3 orang. Ada 3 orang, yang 2 untuk bagian outbound, yang 1 untuk bagian piano gitu. Dia kan bisa main piano tuh. Ceritanya yang 2 itu namanya Aade sama Isnen lah ya. Nah si Aade sama Isnen ini di bagian outbound. Terus satu lagi Asugi itu di bagian piano. Ceritanya karena mereka itu rumahnya jauh, sama mama tuh dikasih tempat untuk tinggal. Ada satu ruangan
satu ruangan kosong, sampingnya udah ada toiletnya, jadi nempel gitu kan. Nah itu di yayasan PAUD mama saya. Mereka tidur di situ, nempatin ruangan kosong tersebut. Terus udah gitu, biasalah normal gitu, masih normal nih, istirahat apa. Biasa masih ngajar hari pertama, masih bikin-bikin yang tali-tali gitu di belakang. Buat dari pohon kan banyak pohon rambutan tuh, jadi kita manfaatin gitu Kak, supaya nggak terlalu, supaya low budget lah gitu. Nah ceritanya si dua orang yang outbound ini, si Ade sama Isnen. Nah ceritanya Isnen ini nih, pagi-pagi kan saya main ke situ ya, ke PAUD gitu ceritanya. Karena temen kan, kita pengen tahu aman nggak, gimana sarapannya udah ada belum gitu. Datang tuh kata Isnen tuh gini, Din, katanya, kemarin gua ketemu cewek, cakep banget gitu. Ah, emang iya bang, di mana di sini ada cewek? Cakep banget Din, kayak model, badannya kurus katanya. Langsing, kulitnya bersih banget, kayak lalat juga kalau misal nempel tuh pleset kata dia gitu. Pakai baju apa bang? Kayak baju putih, kayak dress gitu, cakep banget. Gue ketemu di WC kata dia gitu, di WC kan kita nggak nanya WC apa di dalam, apa di bagian depan pintu WC gitu kan, kita nggak nanya lebih detail gitu. Cuman dia bilang di WC Din, cakep banget kata dia gitu. Oh pokoknya mah gitu katanya. Ah gak ada cewek bang di sini mah, udah tuh kata saya kan gitu. Ah yang penting mah cakep kata dia gitu, udah tuh. Itu kan dia ceritanya pagi ya, katanya dia saya kan ke situ pagi, dia ceritanya pagi. Mungkin dia ketemunya apa malam apa gimana, mungkin sekitaran malam lah gitu. Nah ceritanya udah tuh, saya mah nggak bilang bang di sini mah nggak ada cewek bang, di sini mah angker, nggak mungkin dong bilang kayak gitu. Dia dengernya mungkin dari orang katanya, di sini mah nggak ada cewek, yang lu lihat ini kali jenis lain gitu ya, bukan manusia. Karena bang sebenarnya Kak, di yayasan mamah saya itu kamar, kan saya bilang tadi kamar toilet. Di situ dari toilet sama dari kamar tersebut sampai ke kantor desa yang saya pertama kali ketemu sama si Mumun, itu tuh daerah teritorialnya Mumun. Ada teritorialnya ya, daerah teritorialnya Mumun. Apalagi di antara yayasan PAUD si Mamah sama kantor desa itu kan ada sekolah SD. Di sekolah SD itu ada satu pohon yang disinyalir itu tuh kerajaannya di situ. Rumahnya si Mumun di situ, di pohon itu. Nah, terus udah gitu, saya kan nggak banyak omong ke Bang Isnen. Mungkin dia denger dari orang, nggak ada cewek modelan begitu di sini mah. Lu mah liatnya jenis lain kali gitu kan. Ceritanya udah tuh, besokannya masih aman. Tapi pas besokannya tiba-tiba saya pagi-pagi datang lagi ke situ, mau nengok, mau ngecek gitu kan, udah pada apanya, sarapannya apa, namanya kita kenal gitu kan. Pas datang ke situ Kak, saya lagi pada packing, dimasukin bajunya ke carrier semuanya, nggak ada yang disisain. Ini mau pada kemana? Din, belain ke malu, gue berhenti, kata dia, gue resign, gak apa-apa dah, gue gak dapet kerjaan, gak apa-apa dah, itu kagak jadi dibayar, gak apa-apa dah, gue berhenti. Lah bang, kenapa? Katanya, itu kan tali udah dipasang-pasangin, tinggal dibentangin bang. Kenapa ini? Kenapa? Kata saya. Din, gue ketemu lagi sama cewek yang kemarin, tapi bajunya beda. Tapi dia ada di atas gue, kata dia. Gimana tuh ceritanya? Nggak tahu, mungkin intinya dia lagi celentang aja, ada di atas dia. Nggak tahu muka, ketemu muka apa gimana, yang jelas bajunya hijau, masih dress, tapi bajunya hijau. Bajunya hijau dengan orang dengan muka yang sama. Akhirnya Bang Isnen sama Bang Ade itu resign. Kenapa dia takut padahal sebelumnya itu nggak takut? Kayaknya dapat omongan dari orang yang, ya karena saya bilang itu daerah teritorial di situ teh. Mungkin orangnya menceritakan tentang sejarah toilet itu yang dia pakai untuk stay. Iya, karena memang toiletnya kan di situ tuh lega banget, terus dulunya mungkin tempat apa gitu. Jadi dia ke distract ya gitu. Yang satu orang pemain pianonya tetap ngajar, tapi dia pulang pergi. Pulang pergi dari rumahnya ke sini mungkin kurang lebih 40 menitan dia pulang pergi.
Zaman dulu belum pada punya motor, naik angkot dibela-belain gitu Kak. Nah, udah tuh ya ceritanya, udah pada resign itu di 2009. Aku masih mikir, kan ada yang bilang itu tuh diganggu si Mumun katanya gitu. Nah, kata saya juga pernah kan dengar bahkan lihat sosok itu, tapi nggak cantik gitu. Nah, terus udah gitu seiring jalannya waktu 2009 itu saya kan nikah. 2009 saya nikah. Terus udah gitu masih kuliah berarti sambil nikah. Ceritanya itu pas hamil itu dan mau melahirkan itu kan di 2010. Itu udah hamil gede tuh. Udah 9 bulan udah tinggal brojol ceritanya. Dan saya masih tinggal di rumah mama. Ceritanya mungkin kurang lebih jam 5 sore lagi. Jam 5 sore itu saya udah kayak mules gitu, udah kayak waduh ini mau brojol nih kayaknya nih, mules. Kita lagi bolak-balik Kak. Lagi supaya mules sering gitu ya, supaya cepet pembukaan. Nah, pas lagi bolak-balik saya lihat ke arah jendela yang langsung teras belakang rumah. Di situ saya lihat cuma sekilas, karena kan memang setelah nikah, setelah berkeluarga itu yang tadinya itu kamar adik saya, jadi itu kamar saya yang ada jendela itu. Jadi kamar adik pindah ke kamar saya yang dulu saya ketemu nenek-nenek. Nah, di situ kan jadi itu jadi kamar saya. Otomatis saya bebas dong ngeliat keluar, maksudnya gampang banget gitu kan ngeliat keluar. Saya lagi bolak-balik, kayak ada bayangan di dekat pohon palem. Kita sibakin, yang gini lagi Kak. Saya lihat yang gini lagi, pakai kebaya hijau lagi. Astagfirullahaladzim, wah ini mah kayaknya halu, ini mah kayaknya mau ngelahirin kali. Jadi apa aja dilihat. Udah tuh saya saya abaikan, yang jelas baca-bacaan gitu kan. Karena masih awam banget lah gitu. Udah tuh ceritanya brojol nih Kak. Jam 8:30 malam itu saya ngelahirin. Saya ngelahirinnya di rumah, dibantu sama bidan sama Pak Raji. Karena saya takut kalau misalnya katanya kan orang zaman dulu mah kalau dibawa ke rumah sakit teh disesar gitu, jadinya di rumah aja takut disesar, udah gitu ngirit kan kalau di rumah gitu. Terus udah gitu udah tuh 8:30 tuh ngelahirin anak pertama perempuan tuh. Anak tuh di samping saya persis gitu kan, udah digituin kan, di bedong gitu. Nah, ceritanya pas dia di bedong itu kan jam 8:30. Saya liatin gini Kak mukanya. Kata kok kayak muka nenek-nenek yang tadi gitu. Mukanya tuh aneh gitu. Jadi pada begini, hidungnya tuh kayak ya Allah siapa? Mungkin bayi baru lahir kali ya, belum kelihatan ininya gitu, raut mukanya. Nah, udah itu mah jam 10 itu kan jadi saya tuh ngerasain mules gitu perut. Nah, udah gitu karena memang ada yang urgent, akhirnya si mama kontak bidan lagi dong. Jemput bidan lagi. Bidan datang nih. Mungkin udah mau hampir jam 11:30 lah bidan datang, karena kan ini dulu mungkin dia habis prepare lahiran di mana lagi gitu. Dia datang. Pas banget bidan datang itu mati lampu Kak. Mati lampu, hujan deras. Dibersihin lagi dong kita sama bidan jam 12 itu, dibersihin, diambilin lagi dalemannya tuh kayak Kakak tahu nggak kayak ini kalau ati sapi yang gede-gede itu kayak gitu Kak keluarnya. Jadi darahnya tuh disebutnya tuh aktif, katanya ngalir aja terus, bener-bener gak ada jeda. Ya udah tuh dibersihin sampai bidannya tuh bilang, "Bu, ini udah bersih ya," katanya gitu. "Ya," katanya. Dari situ Kak saya tiduran lagi dong, istirahat lagi, nyelenjarin kaki, tidur. Itu jam 12 malam saya tidur lagi. Itu saya kebangun mungkin jam 3 subuh. Saya kebangun karena memang perut saya mulus lagi. Saya mulus lagi, ya Allah, jangan-jangan kayak tadi lagi ya. Kok keras gitu perut. Keras banget, kayak ada yang mau keluar lagi gitu Kak, kayak mau ngelahirin lagi. Rasanya mulusnya kayak gitu. Akhirnya manggil bidan lagi tuh, masih mati lampu dan masih hujan deras. Masih hujan deras banget dan itu masih mati lampu. Bidannya datang, bidannya juga aneh. "Bu, tadi kan udah bersih," katanya gitu. Ya udahlah, dibersihin lagi sama bidan tuh, bener-bener dibersihin, dikodok-kodok gitu kan, kerasa banget kan rahim kita kalau misalnya digitu-gitu gitu ya.
gimana sih sampai rek. Ya Allah, udah nggak tahu rasanya, apalagi anak pertama kan. Emang kayak gitu ya? Kayak gitu. Terus di gini-gini kerasa tangan masuk pakai handscoon kan. Terus udah gitu, udah ya Bu, ini udah bersih, udah tuh. Saya nggak tidur Kak. Dari jam 3 sampai subuh saya nggak tidur. Kenapa? Karena setelah bidan pergi itu darah masih ngalir. Sampai jam 5 subuh masih pendarahan. Saya tuh nggak bilang sama mama, bilang udah jam 5 karena takut mama tuh belum tidur gitu, capek, kasihan. Pas mama bangun ada aktivitas, saya panggil mama, ini darahnya masih ngucur kata. Tapi saya ngerasa badan udah nggak ada daya, udah putih aja badan tuh, udah nggak ada kayak aliran gini tuh, udah nggak ada. Mama, ini darah masih ngucur kata. Mama ngeliat, ya Allah katanya, kenapa ini? Udah dibawa aja dah ke rumah sakit. Dibawa Kak, ke rumah sakit, bidan dipanggil lagi. Tapi bukan bidan yang tadi malam karena jaraknya jauh. Jadi mama panggil bidan yang paling deket karena saya udah urgent banget. Datang bidan dua-duanya, yang jauh, yang nanganin saya lahiran, saya memang deket rumah. Pada dielus-elus udah pada, Neng, katanya udah pada, Neng sadar ya. Mana yang tidur ya? Jangan digini-gini mata tuh Kak, supaya saya sadar, supaya nggak tidur matanya. Saya digini-gini sambil diinfus, dipegangin di belakang. Udah pikiran tuh, gue bisa nggak ya balik lagi ke rumah ini gitu, gue bisa nggak ya balik lagi ini jalan yang gue lewatin, bisa nggak ya nanti gue pulang lagi ke sini gitu kan. Udah ikhlas, udah ikhlas, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, dibersihin lagi sama dokter, diambilin lagi, itu bener-bener diambilin. Terus waktu itu saya dijahit, karena kalau sama bidan itu nggak dijahit kalau di kampung. Jadi saya dijahit. Iya. Udah gitu udah tuh. Itu saat itu pendarahannya saat itu. Tapi yang anehnya itu dokternya itu nggak ngomong saya kenapa. Nggak ada. Ini anak ibu ininya begini, anak ibu pendarahan karena ini, nggak ada ini apa-apa, diagnosa apa-apa. Udah tuh, itu kan di 2010 ya saya ngelahirin anak pertama. Saya udah ngerasain pendarahan, agak trauma anak pertama tuh, udah ceritanya. Tapi pulih setelah itu? Pulih, alhamdulillah. Seminggu kemudian atau berapa hari kemudian? 3 hari kemudian, kayak orang habis ngelahirin normal aja gitu kan. Oke, lanjut. Ceritanya anak saya kan usianya 2 tahun, saat itu udah menginjak 2 tahun anak pertama saya. Kakak masih inget gak yang tadi saya cerita tentang satu kamar yang ada toiletnya, yang itu dipakai sama guru-gurunya mama yang pada kabur. Yang di PAUD. Yang di PAUD. Nah, si mama sama bapak ceritanya bikinin saya rumah di situ. Dibikinin lah saya rumah, dibangunin lah dengan formasi yang sama. Jadi kamarnya tuh nggak dirombak, tetap kamar yang saya tempati sampai sekarang, toiletnya pun yang itu. Cuman toiletnya dibikin kecil. Tadinya lebar banget kan, dibikin jadi lebih sempit gitu kan, dirombak lah segala biasa rumah gitu, ada dapur, ada apa gitu. Ceritanya, pendeknya cerita, si rumah saya itu yang kamarnya dulu bekas guru-gurunya mama yang 3 itu dirombak jadi kamar saya. Terus toiletnya juga jadi toilet di rumah. Jadi modelan kamarnya itu kaca, full kaca gitu Kak, bagian belakang tembok kamar itu full kaca. Jadi kalau misalnya kita sibak tuh bener-bener kayak hutan gitu. Belakangnya tuh kan saya bilang kalau misalnya di belakang tembok kamar saya itu kebun. Nah, deket banget sama sekolah SD. Itu kan sekolah SD tuh Kak gentengnya. Ini rumah. Jadi posisinya kehalangan pohon rambutan ini dari lantai 2. Nanti kalau dari lantai 1 kelihatan. Sekolah dasar bagian belakangnya. Bagian belakang sekolah dasar itu ada satu pohon huni yang memang disinyalir itu tuh tempatnya dia. Jadi saya tuh bisa lihat dengan jelas pohon huni itu dari rumah saya gitu Kak, dari kamar saya. Kalau misalnya saya buka hordeng itu langsung blak itu pohon huni. Pohon huni di situ tuh nggak pernah ada yang tebang Kak, nggak pernah ada yang tebang, nggak ada yang pernah berani tebang. Nah itu di tahun 2012 saya udah pindah ke situ. Anak saya mungkin udah usia 2 tahun. Nah ceritanya di situ di belakang SD itu kan ada pohon huni tuh. Ada satu ibu-ibu, dia tuh jualan nasi kuning. Sebutlah namanya Bu Ayu ya Kak, Bu Ayu. Bu Ayu jualan nasi kuning di SD, jualannya di pinggir SD gitu, pinggir jalan depan SD.
tiap hari dia jualan nasi kuning. Ceritanya karena dagangannya masih banyak, belum habis, dia keliling dong, ngelilingin kayak sisa-sisanya, gorengannya, apanya. Lewat belakang SD itu jam 12 siang. Karena memang SD kan cuma sampai jam segitu, masih banyak dia lewat situ, lewat belakang, keliling ke perkampungan warga di belakang. Dia keliling tuh bawa nampan gitu kan, ada 2 gini, dia lewat situ jam 12 teng. Tiba-tiba dia kesurupan di situ di dekat pohon huni, Kak. Kesurupan, dagangannya berantakan, ambaraya, jatuhan. Kebetulan lagi ada abah yang waktu itu pernah nanganin saya. Ceritanya dibawa pulang lah tuh Cek Ayu teh ke rumahnya, dibawa pulang. Dibawa pulang, diobatin, intinya gini, kesurupan dia. Intinya dia itu, Cek Ayu itu gak boleh jualan nasi kuning lagi. Gak boleh jualan nasi kuning lagi, sama rambutnya gak boleh dipotong. Kan rambut dia memang panjang banget, katanya sampai sini nih Kak. Terus gak boleh dipotong, kalau dipotong nanti kamu sakit gitu. Pas dia kesurupan tuh ngomongnya begitu. Akhirnya disetujui lah itu, bergen lah mungkin ya. Nah ceritanya dia nggak jualan nasi kuning lagi, tapi sampai sekarang, sampai detik ini dia jadinya jualannya nasi uduk, bukan nasi kuning gitu. Masih tetap sama nasi, cuman nggak kuning gitu, uduk. Aman Kak. Cuma kayak gitu doang? Iya kayak gitu doang, aman, nggak ada masalah, nggak pernah kesurupan lagi. Itu jam 12 siang. Katanya sosok Mumun lagi yang punya andil. Katanya gitu, nggak suka katanya dia lewat situ tengah hari. Sampai sekarang tuh masih jualan? Masih jualan nasi uduk. Jadi, ya? Nasi uduk, Cuman karena gara-gara beda warna aja ya. Iya, bisa. Terus gimana tuh? Apalagi? Itu kan saya waktu itu ketemu di 2009 sama sosok Mumun itu jam 12 teng. Dan ini Cek Ayu. Iya. Cek Ayu itu jam 12 teng juga gitu. Nah, udah gitu 2012 udah tuh anak saya hamil, anak kedua itu di 2014. Oh, hamil lagi nih. Hamil lagi anak kedua di 2014. Ceritanya kan rumah itu kan baru dibikin 1 lantai, terus dibikin lagi 2 lantai itu di 2014 gitu Kak. Jadi cuman lantai atasnya juga ada di atas kamar saya. Jadi ini lantai atas, ini lantai bawah dengan model yang sama, jendela ngablak gitu Kak. Jadi jendelanya tuh bukan yang kecil-kecil, tapi jendela kayak bioskop gitu. Jadi kalau misalnya kita buka tuh ngablak banget, kelihatan pohon huni kan gitu. Nah, di 2014 itu, saya sebenarnya dari 2012 ke 2014 itu nggak pernah ada gangguan Mumun lagi Kak, dan nggak pernah ada gangguan yang aneh-aneh gitu, maksudnya nyantai-nyantai aja hidup gitu kan. Tapi pernah saya mikir gini dulu banget gitu. Gua lagi keliling jam 12 siang, katanya si Mumun nampakin, oh berarti si Mumun teh baik ya gitu, ada pikiran gitu. Oh iya berarti si Mumun teh baik kali, perhatian kali ya, lu nggak boleh panas-panasan, takut sakit gitu kali ya, pikir. Nah udah tuh ceritanya berjalannya waktu di 2014 saya tuh hamil anak kedua. Saya tuh seneng banget Kak nongkrong di bawah pohon huni kalau maghrib. Sampai-sampai kalau misalnya ketahuan mama abis itu dimarahin. Mbak Dinda? Iya. Makan aja, ngapain aja di situ sambil ngeliatin SD gitu. Kayak itu enak aja, nempel aja nyender di pohon huni gitu. Maghrib. Tapi sadar kalau itu rumahnya Mumun gitu? Sadar, tapi kayak nyaman gitu Kak. Kayak nyaman, kayak gue ada di situ teh, gue teh nyaman, gue tuh terlindungi gitu. Entah dari pikiran dari zaman 2009 itu yang saya berpikir Mumun itu baik, karena dia nggak boleh katanya kita panas-panasan apa gimana, nggak tahu, apa manipulatifnya aja. Jadi itu kita makan apa maghrib di situ sampai suka tegur orang gitu ya, pulang. Udah tuh Kak ceritanya mau melahirkan di 2014 anak kedua. Saya tuh mau ngelahirin pohon huni, deket pohon huni bener-bener nempel sama sekolahan SD, bagian belakangnya ada toilet.
Nah, nanti diingetin aja di situ ada toilet kan, toilet SD. Ceritanya saya tuh mau ngelahirin tuh Kak, udah ngelahirin normal, lahiran aman. Lahiran saat itu tuh di klinik, karena kan kita waktu lahiran anak pertama itu di Paraji gitu ya, di bidan di rumah. Mikirnya mungkin alat-alatnya belum mutakhir gitu. Jadi kita nyari ini deh. Jadi saya tuh dari situ tuh rajin Kak, USG apa gitu kan, ke Objin gitu. Nggak mau keulang lagi. Intinya kayak gitu, mempersiapkan dengan matang banget supaya jangan sampai saya tuh pendarahan lagi Kak, gitu kan. Nah, ceritanya udah nih, lahiran di klinik, saya pulang, anak dibawa udah. Kita tuh lagi tidur itu mungkin kurang lebih jam 5 sore. Entah mungkin saya juga baru sadar tuh pas kemarin ngerangkai cerita, kenapa setiap perkejadian itu selalu saya alami 5 sore nanti sampai malam sampai subuh gitu. Nah, ceritanya di jam 5 sore itu saya kan tidur sama bayi nih. Saya tuh sempat minta sama orang tua, sama orang-orang rumah gitu, Mah tolong temenin dulu seminggu, ini kan baru ngelahirin nih, kayak orang-orang gitu Mah ditemenin, ada gitu kumpul-kumpul keluarganya, kan biasanya gitu ya kalau misalnya habis lahiran itu. Ini mah enggak Kak, Mama kan sibuk gitu kan, Bapak juga sibuk gitu, jarang inilah gitu, banyak urusan, nggak ditemenin tuh. Ceritanya saya tuh, dan emang dulu bapaknya anak-anak tuh masih senang main gitu kemana kan, nggak, kadang pulangnya subuh, kadang nggak pulang, kadang apa gitulah, nggak jelas lah gitu dia. Ceritanya saya tuh tidur sama bayi, tiba-tiba itu tuh jam 5 tuh ketiduran gitu kan, biasa ketiduran. Tiba-tiba saya tuh kayak baru tidur, saya ngelihat kayak ada pocong 2 di pinggir kasur. Tapi antara tidur sama sadar gitu ya Kak, jadi masih gini, tapi saya ngelihat kayak ada satu sosok perempuan. Perempuannya cantik. Siapa lagi? Sosok itu, adanya di pojok aja di sudut. Dia cuma ngeliatin aja 2 pocong itu kaclik-kaclikan. Saya kebangun. Astagfirullahaladzim, oh iya mau maghrib Pak Mali gitu ya, nggak boleh kali saya tiduran maghrib. Akhirnya saya kebangun, tapi saya tidur lagi, saya ketiduran lagi karena nggak ada siapa-siapa. Saya mikir, udahlah gue capek gitu kan ngurusin bayi. Berarti bayi waktu itu masih baru seminggu kan, orang 7 hari, hari ke-7. Padahal kan katanya kalau orang yang habis ngelahirin tuh berapa ya minimal seminggu apa 10 hari apa 40 hari gitu temenin lah gitu. Ini mah benar-benar cuma nama bayi doang Kak, di rumah berdua. Tiba-tiba perut keras. Aduh kata saya, kok sama kayak waktu dulu gitu, kok keras, kayak mules gitu kan kita udah agak-agak ingat gitu ya rasanya. Wah jangan deh, jangan gitu. Tahu-tahu kan waktu itu kan saya pakai rok saya gini, saya lihat, ya Allah ngucur lagi Kak, darahan lagi saya pendarahan lagi. Terus saat itu saya langsung telepon bidan. Saya telepon mamah juga, Ma Neng pendarahan lagi. Bidan datang tuh yang deket rumah, datang. Dibersihin lagi Kak, kayak waktu ngelahirin pertama. Dibersihin, kerasa banget itu tangan masuk kerek gitu dibersihin. Terus udah gitu, ini Neng, ini ya udah dibersihin ya. Saya diinfus di situ, langsung diinfus. Yang pertama mah waktu hamil ngelahirin anak pertama nggak langsung diinfus. Yang itu saya langsung diinfus minta. Terus bidannya juga sambil teleponan sama dokternya, sama dokter Objin yang nanganin saya. Dok, ini bleeding lagi, aktif nggak? Aktif katanya gitu kan. Terus katanya, ya udah kasih ini berapa ampul? Ini saya nggak paham gitu ya, obat-obat mah dimasukin gitu lewat infusan. Terus udah tuh, Neng udah ya dimasukin obat, mudah-mudahan udah ya nggak pendarahan. Itu kan kurang lebih jam 9-an ya Kak. Saya nggak bisa tidur karena saya takut banget, tapi saya mencoba tidur, saya jangan stres karena itu akan mempengaruhi gitu. Tapi ternyata darahnya masih ngalir Kak. Saya harus terus-terusan, bahkan itu jam 12 malam itu saya masih telepon bidan, Bu ini masih pendarahan. Bidannya balik lagi, dia telepon lagi dokter Objinnya, Dok ini masih bleeding. Kan di loudspeak ya Kak, jadi itu kedengeran, kenapa ya, kan udah dikasih dosis tinggi gitu, kok masih bleeding. Ya udah deh nanti bawa ke sini katanya gitu. Udah tuh sampai saya tahan gini supaya nggak keluar darah. Ternyata pas, Neng jangan ditahan kayak gitu, udah bukain. Pas saya bukain, klujer kayak ati keluar gelemek gede-gede banget. Ya Allah, terus udah gitu saya sampai subuh itu masih pendarahan Kak, bener-bener kayak keran sampai subuh.
sampai subuh saya udah nggak ada tenaga, saya udah lurus aja begini sambil diinfus, udah nggak ada tenaga, udah kayak mayat hidup. Itu orang-orang udah pada ngumpul, udah diajiin Kak saya. Ada yang udah yasinan, ada yang yasin, maksudnya biar kita seger kali ya gitu. Terus cepet ini bawa gitu kan, kita bawa si Neng gitu. Kaki saya juga udah lurus banget, udah kaku, udah yang saya lihat tuh kayak awan putih, padang yang ada rumput-rumput hijau. Terus dari jauh tuh kayak ada orang yang udah nggak ada. Mungkin itu apa gitu ya, saudara saya gitu intinya yang udah nggak ada. Ini kayak ayo ikut, udah gitu, udah pada lambai-lambai. Pokoknya udah kayak ada lambaian orang yang udah nggak ada gitu. Jadi kan udah orang-orang yang ada di samping tuh nggak pada nggak kelihatan gitu sama kita. Nah tiba-tiba ada nenek-nenek, mungkin nenek-nenek ya tetangga rumah kali gitu ya. Dia tiba-tiba bawa kayu putih, terus dia bacain doa sapu jagat. Saya masih inget dia bacain saya doa sapu jagat. Kayu putihnya diketanganin, terus dia diginiin saya. Saya tadinya lagi gini, tiba-tiba saya gitu lagi. Sadar lagi Kak, saya sadar lagi. Mama, Neng minta teh manis gitu kan. Mama minta teh manis langsung tuh. Sambil disuapin Kak, sambil digini-giniin sama mama gitu ya. Sama orang-orang udah pada nangis deh udah. Buru bawa. Dibawa, dimasukin saya ke mobil. Terus saya dibawa lagi ke dokter Objin yang waktu itu nanganin saya. Dibersihin lagi Kak, dibersihin lagi. Saya udah capek banget, kayaknya. Ya Allah, ini kesempatan hidup saya yang kedua gitu kan. Sampai saya tuh nanya ke dokternya, "Dok, ini saya dijahit lagi enggak?" Dijahit lagi, emang gua tukang jahit, kata dokternya kan. Dokternya begitu ya, orangnya ceplas-ceplos. Emang gua tukang jahit, diobras mulu lu. Udah enggak Dok, saya tuh kenapa sih? Rahim saya tuh kenapa gitu. Kamu mah itu rahimnya punya kelebihan, kata dia gitu. Kelebihan apa Dok? Kelebihan darah, kata dia. Tuh makanya masih hidup, berarti darahnya banyak, kata dia gitu. Harusnya kan logikanya Kak, pendarahan itu udah berapa jam ya? Kita misalkan HB normal itu, maaf nih ya saya kurang paham gitu. Misalnya HB-nya kalau normal itu kan 11 apa 12. Itu tuh cuma tinggal 4 Kak. Udah berkantong-kantong labu saya ditransfusi gitu kan. Terus karena lagi hamil jadi nggak banyak-banyak di transfusinya. Nah, saya pulang ke rumah masih bingung itu tuh kenapa ya bisa pendarahan kayak gitu, dokternya aja nggak tahu kita tuh kenapa, karena sebelumnya pun saya tuh kayak lagi tidur disamperin yang dua makhluk tadi, apa ada hubungannya, kata kita kan gitu. Cuman udahlah, kita nggak ke situ-situ lah, udah ini mah ilmu aja lah, nggak usah segala yang kayak gitu. Udah tuh saya mah nggak, dari situ udah pulih lagi kan, kita normal lagi, sehat lagi. Nah itu di 2014 ceritanya kan ya, mungkin dibilang bapaknya anak-anak ini masih suka main gitu, kayak kemana gitu, ke perempuan apa-apa gitu, jadi nggak pernah pulang tuh Kak. Itu anak saya mungkin yang kedua tuh baru usianya 8 bulan. Kan kita sebagai perempuan jadi sering ngelamun ya, itu tuh ngelamun aja, tapi ngelamunnya tuh di lantai 2 Kak, di kamarnya anak saya. Di lantai 2 di kamarnya anak saya buka jendela, saya ngelamun di jendela gitu sambil ngeliatin pohon huni. Gini aja kayak orang udah putus asa gitu, udah bingung dah dengan permasalahan gitu, kemelut. Sementara saya orangnya kan tertutup, nggak pernah cerita gitu. Saya lagi gini, tiba-tiba kayak ada bisikan, mau nggak mereka dibikin ngerasain apa yang kamu rasa, katanya gitu, tapi pakai bahasa Sunda. Setelah beberapa detik setelah kata-kata itu keluar, ada suara perempuan gitu, tawanya kayak dari lengkingan kecil ke kenceng, kayak ada di dalam kuping, tapi jauh. Kan kita langsung istighfar lagi, astagfirullahaladzim, apa itu, kata. Udah tuh saya nggak bisikan kayak gitu, nggak, nauzubillah min dalik, nggak diapa-apain, itu mah bukan gitu kan, bukan apa-apa. Udah tuh, itu ceritanya di 2014 ke 2015 ceritanya.
mantan suami ya lebih tepatnya. Jadi bapaknya anak-anak ya gitulah nggak pernah pulang. Nah suatu ketika nggak lama setelah dari ada bisikan kayak tadi, itu bapaknya anak-anak dapet masalah Kak, dapet ini. Jadi dia ketangkap ada di polsek sama istri mudanya, karena mobil lah rental gitu ya Kak. Jadi ada beberapa mobil rental yang dimainin lah gitu sama dia, gitu ya. Jadi intinya dari situ tuh kayak padahal kita tuh kayak nggak pernah sebelumnya tuh ngotak-ngatik apa tiba-tiba ada gitu ada di. Nah kebetulan memang saya itu kan ada teman saya itu dia itu mobilnya yang digelapin sama mantan. Jadi temen sayanya itu nanya ini mau gimana, mau dikeluarin nggak, katanya. Ya udahlah ya dikeluarin gitu, dibebasin aja gitu, tapi tetap harus pakai uang gitu kan, ngeluarin mereka itu. Uangnya dari Kak? Enggak. Bapaknya. Enggak sih, udah ini. Udah selesai. Belum selesai, cuman kita harus banyak legowo gitu. Oh iya maksudnya. Nah terus udah gitu nih Kak, jadi dia tuh nggak sama satu perempuan, anggaplah dia istri mudanya ya, ada lagi nih yang dia deketin, yang lain gitu, perempuan yang lain. Julia deh namanya ya. Nah ceritanya si Julia ini dia itu kan yang saya tahu dia itu suka jualan kayak waktu itu bulan puasa. Saya ingat banget dia jualan baju-baju bazar gitu di daerah Pemda Cibinong. Dari Pemda Cibinong ke rumah itu kan dia katanya nyetir sendiri, bawa mobil. Dia bawa mobil sendiri. Saya juga bisa tahu karena mungkin sedikit banyak tuh kadang suka ngecekin HP si mantan. Nah ceritanya saya bisa tahu dia itu kecelakaan di jalan karena sempat ada chat ke mantan. Saya juga ada nomornya Julia dong, saya kan ada nomor HP-nya si perempuan ini. Saya kontak dong, saya sengajain saya waktu itu BB ya, BlackBerry Line apa gitu di tahun 2015 itu. Jadi intinya saya tahu gitu kan, dia kecelakaan, saya gini-giniin. Kenapa loh kecelakaan ini? Intinya dia marah-marah, si Julia ini marah-marah. Nelfon saya Julia ini, oh lu ya jadi gue tahu kok lu yang kirimin si Mumun, katanya gitu. Gue tahu, gue hampir mati gara-gara si Mumun, gara-gara kiriman lu, katanya gitu. Gara-gara kiriman lu gue hampir mati. Gue tahu, karena gue juga punya kakek pegangan, kata dia. Untung gue punya kakek, untung kakek gue tahu. Jadi nggak sampai bikin gue mati, kata dia gitu. Jangan macem-macem lo ya, lu mau kirimin si Mumun lagi apa gimana? Kan kita tuh kayak yang bangga gitu, maksudnya bukan bangga, kayak yang gengsi dong kalau misalnya kita apaan gitu kan, kalau misalnya kita ya udah saya gini-giniin aja Kak. Iya emang kenapa gitu, saya gitu-gituin. Emang kenapa lu mau dikirimin lagi gitu kan, jadi dia gitu tambah panas kan, kata dia gini. Ya udah kirimin aja lu, nanti dibalikin sama kakek gua, nanti dibuang si Mumunnya, katanya gitu. Mau dibuang kemana dia? Terus udah gitu, udah tuh tutup telepon. Saya masih nggak habis pikir. Gue lagi nelpon, tiba-tiba gue dimaki-maki, dimarahin, katanya saya ngirim si Mumun. Maksudnya kan, iya paham. Iya, ada bisikan itu kita kan anggapnya apa? Itu mah pikiran gue sendiri gitu, nggak ada lah namanya apalagi ya mau dong gitu dibikin susah dong mereka kan enggak kan. Iya. Kenapa tiba-tiba saya dimaki-maki, saya dimarahin? Terus dia bilang untung kakek saya orang bisa, mau dibalikin lagi. Padahal kita bilang nggak mau, namanya bersekutu sama yang kayak gitu kan. Terkejut lah, ternyata Mumun bantuin gitu ya. Kayak gitu juga. Sampai sekarang itu masih jadi cerita yang saya keep sendiri. Tapi dia tahu. Kalau misalnya dia nonton juga dia pasti masih inget. Masih inget dia. Sampai sekarang juga udah damai sih, cuman sama si Julianya, cuman nggak ini biasa aja. Nah itu kan di 2015. Terus saya tuh jadinya tuh mikir, oh iya jadi si Mumun tuh baik kali ya, perhatian gitu sama saya, sampai dia tuh sampai mengurusi rumah tangga orang. Dia tuh sebenarnya juri gak apa pengacara. Juri gak apa pengacara. Terus kan
agak aneh emang. Nah, si mantan suami kayaknya ngeh gitu, karena mungkin si Julianya ini cerita apa juga kali ya ke dia, nggak tahu. Yang jelas saya tuh dibawain Ustadz 5 Kak ke rumah. Mantan suami. Mm-mm. Oke. Itu masih tinggal bareng tuh? Itu masih Oke. masih tinggal bareng, karena kejadiannya runutan waktunya di tahun yang itu gitu. Saya dibawain Ustadz tuh 5. Ceritanya dari 2015 itu dia ketahuan punya istri muda. Saya balik lagi karena memang keinginan orang tua untuk tetap bareng-bareng. Maksudnya jangan berpikir untuk pisah, kata mama gitu kan. Mama nggak mau anak mama nggak punya sosok bapak, katanya gitu kan. Terus udah gitu, udah tuh ceritanya saya dibawain Ustadz 5. Entah karena mungkin ini orang jadi aneh gitu kan, udah diruqyah aja lah sekalian. Itu jam 12 malam lebih dari 5 orang bapak-bapak datang. Mungkin ustadznya mah 5, tapi sama sisanya banyak gitu ya bapak-bapaknya yang semobil lah gitu kan, semobil. Saya tuh diruqyah tuh di ruang tamu waktu itu, di ruang tamu, pintu rumahnya dibukain semua jam 12 malam, dibukain semua. Terus udah gitu posisinya anak saya lagi sakit, yang anak pertama tuh. Mungkin kalau itu 2015 anak saya udah 5 tahun usianya. Waktu itu saya lupa yang nemenin anak saya itu sepupu saya apa adik saya. Yang jelas saya minta tolong anak saya tolong temenin tidur di lantai 2. Tolong temenin sama yang kecil tuh, yang masih berapa bulan tuh, yang masih bayi. Ceritanya udah tuh diruqyah bacain ayat suci apa, terus saya antara leng-lengan gitu Kak, antara sadar sama enggak. Kayak ini Kak, apa sih, kayak nanti tidur, nanti bangun, tidur, nanti bangun. Cuman kata mereka yang lihat itu tuh saya tuh ya nyinden, ya nari jaipong gitu, ya ketawa, ya nangis. Kata ustadznya gini, udah ikhlasin katanya, lepasin, jangan mau kamu ada di badan anak ini katanya. Terus ustadznya itu megangin juga, kamu juga lepasin, ikhlasin, jangan begitu, temenan sama yang kayak gitu tuh gak bagus, malahan bikin hancur semuanya, kata dia gitu. Rumah tangga kamu hancur, kehidupan kamu hancur, temenan sama yang kayak gitu gak bagus gitu, ustadznya bilang gitu. Terus kan kita tuh kayak udah ada rasa kayak si Mumun tuh selalu ada gitu, kayak kita tuh kayak dipeluk. Maksudnya dia tuh baik gitu, yang ada di pikiran saya dia tuh baik sampai segitunya gitu kan, sampai segitunya gue diurusin gitu, walaupun enggak lah gitu, yang kayak gitu mah bukan temen gitu. Nah udah katanya lepasin, biarin aja. Nah saya tuh kayak di dalam, saya kan antara sadar sama enggak ya Kak, namanya orang lagi luplep kalau bahasa Sundanya mah. Saya ngelihat kayak pas lagi gitu, saya tuh ngelihat kayak ada sosok perempuan, tapi dia tuh kayak asap gitu Kak, kayak asap, kayak pakaiannya tuh putih. Nanti saya ngelihat yang versi hijau, nanti kayak terbang, kayak gimana sih, kayak lembut, lembut banget. Terus ada satu posisi di mana kita tuh kayak ya udah mau dipisahinnya tuh gimana Kak, kayak drama sinetron tau Kak, kayak gini nih, ini misalnya tangan ya, kayak gini gitu, bener Kak, kayak mau copot dari tangan kita. Itu kayak jangan gitu. Kayak iya. Kakaknya juga begini, kakaknya. Iya, orang saya inget kok tangan saya gini, itu kayak gitu, hilang blas, terbang. Semenjak itu lepas dari tangan saya, di atas teriak, yang nungguin anak saya di atas teriak, "Teteh!" katanya gitu. Kita pada ke atas dong, kenapa? Anak saya lagi panas. Kan ini tempat tidur, urusannya lemari plastik Napoli gitu Kak, yang kayak gambar Hello Kitty yang ringan-ringan. Itu lemarinya tuh goyang-goyang Kak. Kata itu tuh, wah marah nih, gitu marah nih dilepasin dari anak ini. Berapa tahun atau berarti kan? Terus udah gitu di dapur tuh kayak sendok jatuh, kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitulah, bunyi-bunyi kayak gitu. Nah, udah tuh katanya, kamu jangan pernah sebut nama itu lagi, kata ustadznya. Jangan pernah kamu sebut nama itu lagi, kamu udah dibersihin, gitu kan. Terus udah selesai itu di 2015. Masih jarang sholat. Dari dulu juga jarang sholat gitu saya teh.
Makanya mungkin temennya yang kayak gitu. Oh, Sementara kan kalau kita masukin ke logika, itu siapa yang pocong 2 sama 1 perempuan gitu. Yang kata saya baik kok begitu gitu kan. Nah, itu di 2015 di ceritanya. Rukiah tuh ya. Di Rukiah di 2015. Aku cuma pengen nanya, ini kan 5 ustadz tadi ngerukiah Mbak Dinda ya. Suami di rukiah juga gak? Enggak. Kan itu biang masalah sebenarnya, suaminya yang biang masalah. Mantan lah. Oh iya, sorry, mantan. Maaf banget. Mantan suaminya itu di rukiah juga gak? Enggak. Malah saya mah suka dikasih minum kayak apa di teko gitu sama dia. Kan dia yang biang masalah ya. Terus udah tuh, nah ceritanya nggak pernah ada gangguan kayak gitu lagi. Saya kan udah punya anak 2 perempuan nih, kan di dalam hati juga kayak, belum punya anak laki-laki gitu kan, kita masih kayak yang, gimana ya, mana bapaknya kayak begitu, gua nggak, kalau ada anak laki-laki mah kali gitu kan, ada yang jagain kita, apa gimana, tambah kuat gitu kan keadaan tuh. Tapi saya nggak mau gitu, kayak udah inilah, udah kayak hambar gitu. Terus udah gitu qadarullah ternyata saya itu malah hamil lagi anak ketiga di 2017. 2017 saya hamil anak ketiga, dan mungkin saat itu saya kayak nggak nerima gitu, nggak mau gitu kan, nggak nerima kehamilan ketiga itu. Karena kan udah kesel banget kan, udah sebel banget sama bapaknya, sama bapaknya anak-anak itu. Tapi ternyata saya hamil anak ketiga, sampai akhirnya dokternya tuh bilang, Bu, ini mau kasih tahu nggak jenis kelaminnya? Enggak kata saya gitu. Saya suka minumin obat yang buat luruh kandungan. Saya suka sengaja kayak bawa motor kenceng gitu biar jatuh gitu Kak, kayak gitu. Itu di 2017 tuh, pokoknya masih labil banget deh gitu. Sampai akhirnya dokternya tuh bilang, Bu, ini anaknya, ini ada monasnya, katanya gitu. Anaknya ada monasnya. Maksudnya kata saya, ini anaknya laki-laki katanya. Kan kita kayak keobatin Kak gitu. Oh, alhamdulillah jadi anak laki-laki. Kita punya, nanti gua tua teh kali ada yang jagain gitu. Gua udah rentak teh, gua teh digendong kali sama anak gua gitu. Udah senang banget tuh. Tapi ternyata efeknya karena saya stres permasalahan itu yang belum selesai buat saya. Saya ngelahirin anak prematur Kak, 7 bulan tuh udah brojol. Tadinya saya ngelahirin di Paraji, terus ke klinik, terus naik grade lagi ke rumah sakit. Karena saya benar-benar gak mau lagi pendarahan, trauma banget pendarahan. Saya pilih rumah sakit dong, dengan dokter yang memang saya udah sering rajin konsul gitu. Udah dipersiapkan sebaik mungkin itu, udah 7 bulan ternyata brojol, lahirnya tuh normal lagi. Jadi saya lahiran, pulang, karena kan normal mah nggak lama kayak sesar gitu ya. Anak saya masih di NICU, masih di ruang NICU. Saya pulang ke rumah, di NICU tuh anak saya seminggu. Ceritanya gini, Mama, tolong ya Ma, jangan tinggalin Neng. Tolong Neng ditemenin, jangan pada kemana-mana, minimal itu seminggu, jangan di sini Ma, pada di sini gitu. Neng teh takut gitu. Karena Mama lagi sibuk-sibuknya, ya kejadian lagi Kak, kejadian gak ditemenin sama Mama, kejadian lagi. Terus udah gitu anak kedua saya kan suka diasuh-asuh sama adik gitu kan, supaya nggak terlalu repot. Saya masih ingat itu tahun 2017, waktu itu bulan puasa. Anak paling besar saya berarti udah usia 7 tahunan, perempuan. Dia ikut terawih sama bapaknya. Ceritanya di rumah tuh saya sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada teman yang bantuin, juga udah pulang. Kalau misalnya sore tuh dia udah pulang. Jadi saya lagi jam 5 itu memang lagi tiduran. Berarti kan terawih itu jam 7-an ya Kak. Biasa lagi rebahan gini tuh. Itu hari ke-7. Saya lagi rebahan gini, ketiduran tuh sebentar. Bayi kan di rumah sakit, bayi saya yang cowok. Saya lagi gini rebahan, tiba-tiba baru berapa detik ada yang duduk di ujung kasur, 2 sosok cebol, 2 laki-laki pada duduk, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah kata yang cebol yang sebelah sini, suaranya tuh gini loh Kak, ayo gitu, suaranya tuh gitu. Katanya, ayo buruan tuh kawekan, gitu. Ayo cepetan tuh kerjain, siap, katanya gitu.
siap apa gitu ngejawab yang jelas, suaranya kayak gitu, benar. Saya kan lagi gitu, astagfirullahaladzim apaan tuh gitu kan. Terus udah tuh ada dua. Saya tidur lagi aja tuh Kak. Terus tidur lagi. Pas tidur lagi nggak lama dari tidur, bleeding, pendarahan lagi. Pendarahan lagi. Saya udah expert lah ya gitu, expert dengan pendarahan gitu. Saya udah ke dapur jalan sendirian Kak, sambil darah tuh ngucur kayak keran. Kayak Kakak tahu nggak kalau keran dikocorin? Kayak gitu, cuman mungkin yang sedikitnya gitu, tapi kan terus netes. Orang lantai aja, langkah kakinya tuh pada merah, darah semua. Kita ke toilet aja, toiletnya genangan darah semua. Saya bikin teh manis sendiri, saya makan sendiri, saya siapin, saya teleponin Mama, ini Neng pendarahan lagi, aku bilang. Terus Mama juga langsung itu Mas, saat itu juga dibawa bidannya yang dijemput, gak ditelepon, langsung ke rumah sakit lagi. Dok, ini gimana Dok, pendarahan lagi. Udah deh Bu, kita jadwalin aja yuk kuret, katanya gitu. Langsung dikuret tuh saya kan. Dikuret, saya dibersihin, saya kan kerasa biasa ya, gujlak gitu. Udah tuh anak saya pulang, jadinya saya ke rumah sakit. Jadi gantian dia yang pulang, saya ke rumah sakit. 3 hari saya dirawat. Tanya tuh, Dok, ini saya kenapa sih Dok? Katanya, nggak apa-apa, itu mah emang pengen nginep di rumah sakit gitu dokternya teh bilangnya teh gitu Kak. Terus ya udah tuh kita pulang, udah normal. Itu di 2017. Saya tuh mikir, udah ada anak laki-laki gitu ya. Udah saya nggak ini, udah tadinya mau disteril tapi katanya jangan karena masih muda katanya. Ya udah nggak steril dulu. Dari 2017 itu saya memang nggak pernah ada gangguan-gangguan yang berarti tentang sosok Mumun. Cuman di 2019 itu Mama wafat. 2019 Mama wafat, rumah tangga saya berantakan. 3 hari setelah saya ditalak cerai, Mama saya wafat. Dan Mama saya tuh lagi ada di rumah sakit di Jakarta, lagi udah sebulan lah dia di rumah sakit, keluar masuk gitu ya, dirawat gitu. Nah di situ tuh saya nggak terlalu percaya sih sama kata-kata ini, cuman bakalan saya ingat gitu ya. Kenapa? Karena dulu ada anak indigo bilang gini. Ya saya nggak terpatok sama kata-kata dia, cuman dia sempat bilang gini, dia lihat saya katanya, pundak kiri lu berat banget kesini. Kalau misalnya lu mah nggak bakalan bisa lepas dari bapaknya anak-anak sebelum nanti lu mah lepasnya kalau mama nggak ada. Bilang gitu. Jadi lu mah karmanya dari itu katanya gitu. Tapi kan kita masa sih orang tua ini karmanya ke kita gitu? Enggak itu mah cuman kayak selingan aja ya Kak buat hidup saya gitu. Iya. Udah itu di 2019 ceritanya inilah selesailah hidup berumah tangga sama si tuan itulah. Ceritanya di situ saya berpikir udah deh, gue udah punya anak laki-laki, tapi kan kita nggak tahu tentang jodoh ya Kak, tentang takdir, tentang jodoh dan lain-lain. Sampai akhirnya saya bisa ketemu sama papahnya Lingling, papahnya anak saya dengan suami saya yang ini. Ternyata kita ada jodoh, kita nikah, terus di situ dia juga kan pengen keturunan. Saya juga nggak steril saat itu, tapi dengan kondisi mama udah wafat, terus saya harus hamil lagi mungkin kan karena harus ada keturunan gitu, pengen punya keturunan lah gitu intinya. Dia nggak mungkin enggak gitu kan. Terus udah gitu beban banget Kak itu saya mikir gini, ya Allah mama udah nggak ada. Terus ini gue hamil lagi, nanti gue sama siapa gitu, ntar gue gimana, yang nyuapin gue siapa, yang ngusapin gue siapa, yang masakin gue siapa, yang nenangin gue siapa, yang besarin hati kita tuh siapa katanya. Itu tuh udah kayak udah deh pasrah aja deh gitu, mau diambil gitu kan. Allah tuh kasih gue 3 kali kesempatan hidup loh, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Itu tuh bener-bener yang namanya kehidupan yang nggak ada kayak kehidupan tuh bener-bener udah saya rasakan gitu. Terus ini anak keempat gue mau begitu lagi gitu, tapi nggak ada mama gitu. Jadi kayak support system terbesar seorang ibu, seorang anak itu ya ibunya gitu kan. Sementara dia udah nggak ada, kita kan jadi kayak, duh udah tau nggak Kak, udah sepasrah itu, udah ada di titik pasrah banget, udah mau kemana kayak Allah bawa yang jelas
gue mesti ngelakuin yang terbaik gitu saat itu. Sampai akhirnya kita kan konsul ke Objin apa sama dokter yang nanganin saya tuh, anak-anak sebelumnya saya. Dokter ini tuh saya kenapa sih gitu kan, dokter itu kenapa sih saya tuh pendarahan terus gitu. Terus dokternya tuh gini, ya udahlah sekarang gini aja kita ikhtiar sesar ya katanya gitu. Jadi dari awal udah ditentuin untuk sesar. Udah. Sebentar. Ling, boleh tolong ambilin tisu Ling buat ibu, buat mama. Biar Ling aja yang ngasih. Sini kasih Om. Mana sini? Nah, kasih mamanya. Makasih ya. Sini Ling sini. Ini deket Om. Nah, ini nih anaknya nih. Ling yang namanya. Umurnya berapa? Umurnya berapa? 3 tahun. Ya, 3 tahun. Iya tuh, ya. Udah ya udah. 3 tahun. Nggak apa-apa lagi ya, Nak. Jangan berisik. Ling, diam dulu ya nanti ya. Lucu banget. Iya, itulah. Oke, Kak. Masih kuat di untuk situ. Masih di 2000. dilanjutin? Oh, dilanjutin. Oke, yuk. Ceritanya saya kan rajin ke Objin gitu biasa. Benar-benar matang banget gitu, mempersiapkan dengan matang banget gitu, Kak. Sampai akhirnya saya udah ada di titik pasrah, di sesar, brojol lah anak keempat saya perempuan. Terus udah gitu, saat itu kan aku belum cerita sebelumnya. Jadi suamiku ini kan mualaf ya, Kak. Jadi adiknya saat itu ikut sama kita juga karena orang tuanya udah nggak ada dua-duanya. Adiknya itu Katolik kan. Jadi dari awal nikah sama papanya Ling, adiknya tuh indigo. Oke. Jadi datang ke rumah saya tuh kalau pas di awal datang aja dia udah ketakutan banget. Mungkin banyak ya yang dilihat gitu, cuman kita udah ya biarin gak apa-apa. Bahkan sampai kalau misalnya di rumah mati lampu itu kita tuh harus keluar, nggak ada di rumah itu. Kemana kayak nyari yang terang, sampai lampu nyala baru pada pulang gitu. Itu tuh kayak gitu. Nah ceritanya saya habis ngelahirin tuh si Ling. Kan saat itu mah rame ya, anak yang 1, 2, 3 udah pada gede kan, udah rame lah rumah gitu. Terus alhamdulillah papanya Ling kan baik, nggak pernah dia ninggalin saya sedikit pun, sebentar pun gitu, bener-bener yang ada lah terus-terusan di samping gitu, nemenin gitu kan, segala kebutuhan apa, jadi nggak ditinggalin lah kita tuh yang habis ngelahirin tuh. Ceritanya saya tetap minta, saya punya kayak punya trauma sendiri. Jangan ditinggalin ya kalau belum seminggu, tolong ya jangan pada pergi kalau belum seminggu, kata kita gitu. Terus pada akhirnya mereka semua kumpul tidur di ruang di ruang bawah yang waktu itu saya di ruang tamu, masang kasur di situ bareng-bareng, kecuali si adik ipar, dia tidurnya tuh di kamar, tapi kamarnya juga pintunya dibuka jadi saya bisa ngerasain hawa-hawanya gitu kan. Nah ceritanya saya masih penasaran, tapi saya punya keyakinan, punya feeling gitu Kak, 7 hari gue jangan pada ditinggalin ya gitu kan. Nah ceritanya udah nih mau masuk hari ke-7, nggak tahu gimana ceritanya, kadang-kadang suka ada aja yang ngecohin karena mungkin entah gimana ceritanya, itu adik ipar sama saya tuh ribut. Kenapa? Karena dia kekeh pengen tidur ke atas, pengen tidur di kamarnya, balik lagi ke atas. Sementara menurut keyakinan saya jangan, maksudnya benar-benar temen itu di samping saya, di sini di lantai 1 semuanya bareng-bareng, jangan jauh-jauh tolong gitu. Gimana ceritanya jam 7 malam itu dia pengen pindah ke atas. Ya udah sih Kak, ini kan udah jam 7 malam, nanti juga bentar lagi jam 12 malam, kata dia gitu. Ya kamu atau jangan dulu kemana-mana, bentar lagi juga jam 12 malam, itu baru tuh malam ke-7, kata saya tuh gitu. Jangan dulu pergi, udah sini dulu temenin ya. Ya bener ya, tolong banget, kata saya. Akhirnya dia sambil manyun juga mau tuh tidur akhirnya di bawah. Wallahu alam ya, mungkin apa anggaplah saya halu apa gimana. Itu malam ke-7 Kak, jam 12 malam, tepat jam 12 malam saya kan tidur bareng-bareng sama anak-anak, sama suami, kecuali adik saya di kamar saya yang pintunya dibuka. Itu tuh jam 12 malam saya kan tidur biasa gitu tidur. Kakak tahu nggak sih laba-laba?
kayak gitu Kak. Ada kayak sosok laba-laba, tapi bukan laba-laba kayak mau makan kita kayak gitu, kayak mau kayak gitu, kayak kita tuh kayak gitu, kayak ketarik gitu. Kata astagfirullahaladzim, itu kebangun. Itu pertama kebangun. Terus saya tidur lagi. Udah itu kan udah ada murotal, udah tahu gitu, udah tahu YouTube gitu kan, udah sambil setel murotal. Itu tuh Kak, ya Allah, itu tuh apa, penampakan tuh silih berganti, bener-bener kayak yang wah hari ketujuh nih, kayak yang wah habek-habek, kayak yang hantem-hantemin kita gitu loh, kayak yang kesempatan gitu. Oh ini kesempatan ini, nggak tahu, saya nggak pernah ngeliat kayak gitu. Semua ada dilihat Kak, ada segala sosok kayak Belanda lah, bapak-bapak Belanda pakai kerah begini, celananya segini, rambutnya kayak habis pakai pomade gitu, terus bajunya segini warna putih. Nggak tahu lah, pokoknya banyak banget sosok yang saya lihat, tapi yang paling saya ingat ada 2 sosok yang paling saya ingat dan nggak akan pernah saya lupa sampai sekarang. Yang pertama, Mumun. Saya benar-benar jelas ada di ujung jempol saya, berdiri. Saya kebangun, saya udah kayak astagfirullahaladzim, udah nggak mau tidur, saya nggak mau tidur lagi karena ya Allah, itu tuh bener-bener sosok yang menurut saya baik, tapi kenapa setiap saya habis ngelahirin dia juga selalu ada gitu. Iya. Dan satu lagi sosok nenek dengan kebaya hijaunya, masih dengan kebaya hijaunya. Saya udah nggak tidur itu sampai subuh, tapi saya bisa tidur mungkin sekitar jam 4 sampai jam 5 gitu, sampai bablas gitu karena saking capeknya. Nah ceritanya, kan saya cerita tadi adik saya itu indigo ya Kak, adik ipar saya. Dia itu kebangun tengah malam mungkin apa jam 1-an apa jam berapa. Dia bilang gini ke saya, Kak, ngigo apa sih? Katanya, kenapa emang Dek? Itu kayak kungfu. Kayak kungfu gitu Kak, kayak gitu. Nggak tahu deh itu pokoknya. Terus dia tuh ngeliat, jadi dia kan tidurnya di kamar, dia itu kebangun sekitar jam segituan, jam setengah 1 atau jam 1. Dia tuh ngeliat di pojokan kamar, aku tuh ngeliat Kak ada Miss Kay, dia bilangnya Miss Kay. Aku tuh ngeliat Miss Kay lagi gini, ini kan maaf ya, misalnya pembalut lagi digituin Kak, pembalut bekas nifas kita. Kan memang belum sempet saya kubur, belum sempet saya bersihin semua gitu kan, karena itu yang malam gitu kan, jadi lagi digituin. Terus kata, yang bener Dek, iya beneran Kak, sumpah, kata dia, demi Tuhan, dia bilang gitu. Ya udah tuh, mungkin menurut saya itu adalah malam kayak fighting gitu, kayak apalah, saya gak paham gitu, karena alhamdulillah nggak pendarahan Kak. Alhamdulillah nggak pendarahan. Berarti yang aman. Ling-ling aman tuh ya? Nggak pendarahan. Berkah ling-ling. Berkah. Sampai sekarang alhamdulillah sehat, itu di 2020. Yang saya ingat waktu itu kan nggak lama dari situ, saya memang nggak pernah lagi diganggu sama sosok mereka, sosok Mumun ini. Cuman saya masih ingat kayak, dan saya masih trauma sama nenek-nenek, bahkan sampai sekarang Kak, kalau ngeliat nenek-nenek tuh saya takut dingin Kak saya, karena dia tuh kayak kedinginan gitu. Sampai sekarang kalau misalnya habis maghrib, saya tuh udah ini aja dingin gitu. Nah terus udah gitu, saya pernah, jadi saya juga ada videonya, saya kebetulan rekam tetangga saya ini. Jadi ceritanya gini, kampung saya ini kan masih banyak banget kayak kebun-kebun kosong luas. Nah di depan kantor desa ada satu kebun kosong, luas banget kebunnya. Di situ ada satu sumur kosong. Nah, suatu ketika kebun itu dipakai latihan sama tentara. Itu belum lama, mungkin tahun 2001 apa 2002, itu kan COVID ya. 2000 ya sekitaran tahun 2020-an lah, 2020-an pasca COVID. Nah, ceritanya dipakai latihan tentara. Si tentaranya ini anggaplah baru datang, ada berapa kompi apa peleton sih namanya, saya nggak tahu, berapa peleton gitu, berapa mobil-mobil tentara gitu kan. Mereka tuh bikin tenda di depan kantor desa, bikin tenda apa gitu, persiapan dan lain-lain. Udah gitu mungkin rencananya mereka di situ 3 hari gitu kan, nggak tahu lah berapa harinya. Cuman ceritanya istirahat nih jam sore, keliling-keliling sampai akhirnya ke malam, istirahat kedua malam tuh.
mungkin kurang lebih jam 9 atau setengah 10-an. Ceritanya kebetulan si kepala komandan regu, apa disebutnya komandan ya Kak. Komandannya itu kan dia keliling-keliling nih, keliling area. Keliling. Terus udah gitu dia ngeliat di suatu tempat masih di deket-deket situ tuh ada perempuan. Cantik banget. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kayak kerawat banget gitu ya. Rambutnya panjang, wajahnya tirus putih, kulitnya bersih, pakai dress warnanya putih. Ngobrol katanya si komandan itu. Ngobrol sama perempuan itu, disuguhin singkong rebus sama kopi. Ngopi lah ceritanya dia. Udah gitu, udah tuh. Waktu berputar, kebangun dia. Kayaknya dia ketiduran di situ. Bangun-bangun ada di mana ya, Kak? Di sumur kosong. Kan aku tadi cerita ada sumur kosong kan? Pas bangun-bangun ada di sumur kosong lagi ngeringkup. Kaget dong dia. Di mana cewek yang tadi malam kali rumah yang bagus itu di mana kata dia. Dia jalan, dia cari rumah warga yang deket-deket situ. Kebetulan ada rumah warga yang ditempatin sama seorang nenek. Neneknya udah sendirian, suaminya udah nggak ada. Terus dia tanya ke nenek-nenek itu. Kemarin aku rekam tuh si nenek. Aku tanyain gitu, bener gak nek? Gini. Anu tingginya teh Lebak. Di Lebak teh. Di sok desa. Saha teh ngaranna teh, Mak? Mumun. Pan ieu nanya keur bahasa ngabangun kita anu kapurat anu belah dia. Desa belah dia tah. Kan itu tukang gawena teh sare didinya, mah Bekasi 12. Sare didinya teh disalampeurkeun kitu nah anu kitu. Anu ieu ge teh heula mah eko keuling gedenya. Pernah ngaliat ningali ya apa? Anak esok kan anu nakol main air nakol gitu. Terus mah eta geulis teh tah lamun nampakeun ka lalaki. Cenah mah kitu nih, kan mama dan pernah. Kata si komandannya gini, "Mak, itu kemarin siapa ya, Mak, di sana tuh, Mak? Cantik, Mak, cewek. Saya ngopi di sana, makan singkong rebus, tapi kok pagi-pagi nggak ada ya, Mak?" Katanya gitu. "Saya bangun-bangun, saya bukan di rumah perempuan itu, Mak." "Itu siapa sih, Mak?" Katanya gitu. Si Mak gini, "Aduh, Pak, itu mah bukan orang, itu mah bukan manusia, itu mah nggak ada, Pak, orangnya." "Siapa, Mak? Itu mah si Mumun." Wah, itu tenda langsung dibongkarin, Kak. Langsung pulang hari itu juga. Sampai sekarang nggak pernah ada yang latihan lagi. Biasanya kan per 5 tahun ada ya di situ latihan, memang rutin gitu dari Jakarta gitu, dari sini gitu. Jadi itu tuh bener sampai sekarang nggak ada lagi. Kayaknya udah terkenal banget dah itu si Mumun. "Itu masih Mumun," katanya. Wah, langsung bubar itu. Kata saya, baru juga kemarin bikin tenda, kenapa udah pada pulang nih tadi? Oh, dapat ceritanya dari nenek tuh. Dapat ceritanya dari si nenek. Itu mah nggak ada, itu masih Mumun. Udah tuh. Nah, ternyata usut punya usut. Mumun itu bakalan nampakin wajahnya yang bagus sama laki-laki, apalagi sama laki-laki yang baru datang. Karena katanya maaf dia centil gitu. Udah selesai si sosok Mumun itu bener-bener kayak kalau ke laki-laki nampakinnya tuh bagus, iya, gitu. Cantik gitu. Terus ada juga Kak, jadi kan cerita saya pernah disamperin sama sosok Mumun waktu dia jelek, mukanya looknya jelek gitu. Mungkin dia orang bisa juga di kampung gitu ya, di kampung saya. Dia dengar saya cerita gitu ke dia, saya pernah ketemu sosok itu. Terus dia tuh gini, "Neng," katanya. "Engeh enggak," kata dia. "Apa?" "Nenek-nenek yang liatin kamu," kata dia. "Yang kukunya panjang ya, pakai kebaya hijau ya," kata dia gitu. "Iya, emang kenapa, Mang?" kata kita. "Itu bukan nenek-nenek loh, Neng," kata dia. "Itu aslinya bukan nenek-nenek loh, Neng." "Siapa, Mang?" Katanya. "Kukunya panjang kan?" "Iya." "Bajunya berukatnya hijau kan?" "Iya." "Roknya coklat?" "Iya." "Kakak enggak si Mumun pakai baju apa ya?" Hijau sih. Putih sama hijau. Putih sama hijau tuh. Nenek-nenek itu juga berukatnya warna hijau. Jadi tuh saya tuh masih, ini tuh sosok yang sama apa beda? Tapi dari cerita yang si Mamang ini, urban legend ini tuh dia memang sering nampakinnya tuh dengan 2 baju warna itu. Kalau nggak putih, kalau nggak. Nah,
Terus ceritanya, jadi di situ kan saya ada satu kenal sama orang. Jadi dia itu mantri di kampung saya. Dia datang dari mana? Jadi di dinas di situ. Dinasnya di situ di kantor desa. Jadi dia tuh kayak udah paham banget tentang kronologinya si M ini, si Mumun ini. Bahkan anak-anaknya itu jadi udah terbiasa gitu. Jadi kalau menurut dia tuh ya si Mumun itu ya memang bolak-balik selalu di situ ngeganggu orang-orang daerah situ. Nah, ceritanya itu kan di 2020 saya udah inilah ya, udah membaik lah kehidupan rumah tangga apa, jadi lebih tenang. Ya, jadi si Pak Ashar ini karena dia ditugaskan jauh dari rumahnya, jadi dia kasih rumah dinas. Rumah dinasnya tuh di puskesmas yang memang notabene itu adalah teritorialnya Mumun. Jadi tuh kita tuh kadang suka cerita, emang itu siapa sih ini? Iya dulunya tuh dia tuh sinden katanya, orang dari Keranggan kayak gitu. Nah, ceritanya udah gitu. Nah, sampai akhirnya cerita ini ngobrol lagi sama Abah. Jadi Abah itu kan kita anggapnya kayak orang tua. Jadi cerita dari Abah ini bahkan saya suka mikir, oh mungkin cuma cerita dia aja, cerita selayaknya orang tua ngedongengin anak. Tapi kenapa suka relate gitu ya? Abah itu cerita kalau si Mumun ini dulu adalah kembangnya sinden, kembangnya apa sih yang suka ngibing-ngibing gitu. Pesinden tapi dia kembangnya, dia tuh yang paling cantik gitu di antara yang lain. Nah, banyak yang suka sama dia, sampai mungkin itu zaman Belanda kali ya Kak, kurang lebihnya. Saking banyak laki-laki yang tertarik sama dia itu jadi kembangnya. Ada satu yang sakit hati sama dia, jadi dia diwafatkan sama laki-laki itu gitu, sampai nggak adanya. Iya, sampai nggak adanya. Si Mumun ini kan diwafatkan ya sama ibaratnya di itu kronologi detailnya diceritain gak sama Abah ya? Sempet sih dia ceritain, walaupun sambil hati-hati. Jadi si Mumun itu suatu ketika Mumun itu pulang pentas. Dia pulang pentas malam-malam, dia masih dengan kebaya kesayangannya. Yang tadi saya notice itu kebaya hijau. Jadi dia itu pulang dengan kebaya hijau. Ya seperti biasa, mungkin karena pulang malam terus dia kecapean. Ini versi Abah ya. Versi Abah dia kecapean. Dia tidur. Kalau Abah sih ceritanya si Mun itu tidurnya tuh tengkurap gini, tengkurap gini. Nah, satu orang yang sakit hati sama dia itu datang, terus kepalanya tuh di gitu. Ada bayangan kepalanya tuh gitu. Abah itu cerita loh sampai kebaya hijau, padahal saya nggak pernah cerita kebaya hijau ke Abah tentang si Mumun ini. Nah, dari situ saya jadi runutan peristiwa ke belakang, saya berpikir, oh iya, yang kayak gitu tuh kalau misalnya kita temenan sama yang kayak gitu tuh bener ya, ibarat kata orang kampung bilang mah suwe gitu. Kalau temenan sama yang kayak gitu tuh gak bagus, suwe gitu. Buat apa, memang gak boleh gitu. Jadi ini gimana, udah diruqyah, udah di apa, masih aja ada ngeganggu gitu kan. Itu kan diruqyah 2015, 2017 aja masih pendarahan, masih ada ganggu-ganggu kayak gitu. Saya juga emang kadang gitu Kak, kayak jadi kayak dengerin suara orang nyinden itu hal yang misalnya jadi kayak sering gitu dengerinnya. Lagu apa, lagunya lagu Sunda gitu, nyinden aja gitu. Terus saya juga kan sempet tuh, jadi di rumah itu kan 2 lantai, tapi di atas ada 1 lantai lagi kosong. Jadi itu tuh horor banget di lantai 3 rumah saya tuh. Jadi saya pernah lagi beres-beres di situ nemu selendang hijau. Ya mungkin logikanya itu selendang saya waktu dulu kali ya, waktu saya masih kecil, masih SD gitu, ada selendang di situ, saya bakar Kak. Saking saya takutnya. Nah, ceritanya gimana ya caranya, kita tuh kan adik ipar saya kan indigo, terus dia itu suka ketakutan tinggal di rumah itu. Jadi kita tuh kayak orang yang kelimpungan. Saya mamah udah nggak ada tempat nanya. Saya jauh dari agama, saya jauh dari sholat. Suami juga belajar kan, karena dia kan waktu itu masih belajar Islam. Nah kita tuh itu tuh kayak titik balik Kak di 2003 itu. Kenapa? Karena 2023 kita tuh rajin banget Kak pergi ke, dibilang ustadz bukan, kayak dukun.
Ya kayak gitulah, kalau misalnya Ustadz mah nggak bakalan kayak pakai ini semar gitu ya, kayak pakai apalah gitu, dupa gitu kan. Jadi kita tuh seringnya tuh berobatnya tuh nyari syariatnya tuh kayak gitu Kak. Bahkan di rumah tuh ada ditanemin apa sih, kayak apel jin, kayak ada botol apalah gitu, katanya tanam itu di rumah, digali keluar uang, udah kayak keluar uang tuh udah kayak yang buat apa gitu uang, buat berobat gaib kan, aneh gitu. Maksudnya gimana sih di luar nalar gitu Kak. Cuman kan kita jadi keserangnya tuh ke fisik, ke batin, apalagi jadi kayak orang yang nggak, kayak orang mau jatuh mah kemana aja pegangan gitu Kak, kayak nggak ada pegangan hidup, bener-bener kayak orang nggak punya Tuhan gitu. Kalau misalnya ada ustadz yang bener nyuruh kita sholat, kayak kita teh kayak, hah, gak ada apa ya syaratnya kalau bukan sholat, selain sholat aja deh gitu, jangan sholat, kayak itu berat banget disuruh sholatnya. Jadi yang dicari tuh dukun, yang dicari tuh ustadz yang gitu, yang namanya aja gitu kan. Jadi ibarat kata gini, kita sakit, kita mau ngobatin tapi dengan penyakit. Jadi kan yang ada tambah banyak penyakit. Bukannya tambah sembuh ya kan, malah tambah sakit gitu. Sampai akhirnya itu di 2023 itu titik balik kita benar-benar, saya sama suami benar-benar hancur secara finansial, secara batin, semuanya udah ini mah udah kayak orang terkapar gitu. Kita mau ngapain nih, kita mau kemana nih, kita masih bisa hidup gak, mau makan gak besok gitu. Udah sholat yuk, sholat. Dari situ jalan tuh kayak dibukain Kak, dari finansial, dari ketenangan batin. Loh kok setelah sholat, setelah sholat kok saya jadi jarang dierep-erep gitu. Setelah sholat kok jadi jarang mimpi jelek. Selama saya hamil Ling sampai brojol, sampai itu murotal tuh kayak ada HP khusus untuk murotal aja, tapi kita nggak pernah sholat gitu. Tapi setelah kita rajin mendekatkan diri gitu sama pencipta, kok malahan kalau misalnya kita takut jadi berani gitu. Ada gangguan, pasti ada Kak, kayak masih bolak-balik di pinggir kasur, sosok-sosok itu yang saya sebutin tadi ada 3 berarti kan. Tapi nggak berani ngegangguin sampai gitu, sampai ke atas gitu kayak gimana. Enggak, benar-benar soft gitu Kak, benar-benar kayak titik balik banget. Loh ngapain gue harus pergi ke dukun-dukun? Ngapain gue harus habis duit juta-juta untuk menenangkan diri, pergi-pergi ke tempat kayak gitu, ngubur-ngubur kayak gitu. Ternyata obatnya tuh ada di diri kita sendiri. Ibarat kata ular kan punya racun penawarnya sendiri gitu. Jadi udahlah gitu, agak banyak damai gitu sama diri sendiri gitu. Walaupun setakut apa, kita harus lebih takut sama yang di atas itu Kak. Tapi ada satu hal yang masih sampai sekarang tuh saya masih gak habis pikir. Bulan puasa tahun ini, bulan apa sih, Maret apa April apa Mei, kisaran itu ya, April mungkin ya. Jadi di bulan April itu kan bulan puasa, hari ketiga saya ingat banget saya sakit hari ketiga bulan puasa. Tapi sebelum itu munggah itu kan sebelum bulan puasa, munggahan dulu ya Kak. Jadi pas munggah itu, kurang lebih pas munggah itu Kakak, pohon huni yang saya ceritain, pohon huni yang sekian puluhan tahun gak pernah ditebang, yang mungkin udah segini kali ya besarnya, udah dipeluk gede banget, padahal cuman pohon huni gitu yang kecil, yang buahnya tuh selalu lebat. Tapi pohon huninya tuh aneh Kak, pohon huninya tuh tinggi banget, paling tinggi, hampir ninggiin pohon kelapa yang paling tinggi di situ. Jadi kita tuh bener-bener bisa ngelihat gitu, dari lantai 2 pun bisa kelihatan. Itu pohon huni itu ditebang Kak, ditebang sama yang punyanya. Tapi yang punyanya sakit. Kata saya gini, berani amat itu ya yang nebang ya. Itu pada bagaimana kali itu sesajennya gitu. Udah gitu, jadi kan teritorialnya dia tuh dari WC rumah saya sampai kantor desa. Udah gitu di belakang kantor desa itu kan nempel sama madrasah. Madrasah itu masih teritorialnya dia juga. Jadi di belakang kantor desa itu dibikin perumahan Kak. Dibikin perumahan. Kan ibarat kata rumahnya terus dibabat. Bingung dong kemana. Nah si Mumun ini nangis ke Pak Unang. Saya kan pernah cerita tadi ada bapak-bapak yang dari dinas tinggal di situ, mantri di situ sama keluarganya. Jadi dia tinggal di situ. Jadi ibarat kata itu tuh kayak yang dituain gitu sama. Nah dia tuh jadi kayak ke si Mumun tuh, jadi kayak si Mumun tuh kayak ini tuh anak ke bapak mantri ini teh, kayak orang bisa juga sih dia gitu. Jadi
suka nangis katanya, tempatnya dibabatin gitu, mau pulang kemana katanya. Udah nih selesai. 3 hari setelah puasa itu saya sakit, pohon ditebang nih Kak, pohon ditebang. Mungkin logikanya gini, saya ada asam lambung, terus saya bawa puasa, saya sakit. Tapi saya sakit pas hari ketiga itu, pas saya mau sakit itu tiba-tiba gitu, kuping tuh kayak ngedrop aja. Saya sakit bener-bener yang bolak-balik, saya berobat sampai suntik lambung, sampai nggak sembuh-sembuh Kak, sampai akhirnya saya diruqyah lagi. Saya diruqyah kemarin itu berarti kan bulan April ya, saya diruqyah lagi. Memang diruqyah sesuai syariat gitu, jadi bener-bener saya nggak mau lah, pokoknya tolong badan gue ini udah bersih, ibaratnya saya nggak mau kalau misalnya disuruh ini pergi ini, cari syariat ini, syariat apa ininya gitu, pasti kita tanya-tanya. Kalau diruqyah kan ibarat kata sunnah ya, ada gitulah Nabi kemudian diruqyah gitu. Jadi kita diruqyah bener-bener yang sesuai syariat. Udah jangan diinget-inget kata ustadznya, yang lalu-lalu udah dilupakan semua rasa dendam, semua ini biasa kalau diruqyah kan kita keluar gitu kan banyak. Nah dari situ agak enakan, tapi masih sakit saya sampai saya diinfus, dirawat 3 hari itu. 2 bulan saya sakit Kak, bener-bener kayak orang mau nggak ada aja. Jadi ngelihat orang banyak itu saya takut, saya suka nangis sendiri. Suami saya aja sampai bilang gini, Bun kenapa sih kalau maghrib itu kamu suka kumat, kata dia, kedinginan, kumat, gigil apa gitu, padahal Bun dari siang tuh ceria banget, kenapa sih tiap maghrib kadang suka nangis sendiri, nanti pengen ketawa sendiri, nangis sendiri gitu. Jadi semenjak pohon itu ditebang, itu imbasnya tuh saya ngerasa kayak ke saya gitu Kak. Kenapa? Saya juga suka dengar orang nangis kalau tengah malam nyinden gitu, cuman gitu tuh kayak udah nggak mau lagi, nggak mau ngapain, gue udah bersih gitu. Tapi tetangga saya yang rumahnya memang deket banget sama pohon itu, dia tuh kan jualan seblak, saya kan suka beli seblak nih ke dia, terus teh ditebang tuh kata saya gitu. Iya Neng, semenjak ditebang teteh nggak berani Neng nyuci piring di belakang gitu. Emang kenapa? Ada yang nangis mulu, suaranya tuh nangis mulu, nggak mau merinding, ini aja merinding kata dia. Jadi gimana ya semenjak pohon itu ditebang gitu. Jadinya titik baliknya sih di situ. Gitu. Berarti sampai sekarang ini si Mumun itu nggak tahu dia rumahnya itu ditebang, dia mau tinggal di mana? Iya, nggak tahu dia ujung-ujungnya ke situ ya. Mau di mana? Si Mumun mau dibalikin kali ke Keranggan ini. Iya, asalnya dari Keranggan katanya. Asalnya dari Keranggan. Kenapa bisa nyasar ke sana tuh? Wah, saya nggak tahu ke situ. Cuman yang bilang Keranggan itu kan 2 orang tadi. Yang musuh saya dulu yang katanya hampir tabrakan. Nanti kakek saya balikin. Mau dibalikin kemana? Ke tempat asalnya di Keranggan. Itu sempat ada ucapan kayak gitu. Terus yang kedua dari Abah sendiri. Bah emang ini dari mana sih Keranggan? Daerah Keranggan Neng. Dia bilang. Keranggan Bekasi itu taunya ya. Dia bilangnya Keranggan ya. Itu tadi ada latar belakang dari si Mumun itu versi Abah. Emang ada versi yang lain? Nggak ada sih, saya belum pernah dengar. Aku kira tuh ada versi yang lain, soalnya itu tadi rata-rata versi Abah. Kalau versi Mantri tuh versi Mantri sama Sinden juga. Kayak gitu juga Sinden, tuh. cuman dia nggak cerita tentang pakaiannya secara spesifik, tapi Sinden gitu. Sinden dan memang dari daerah Keranggan. Gitu. Ini yang aku kira Abah itu bokap, bukan? Bukan, kakek. Cuman dia kakek, bukan kakek kandung, tapi udah kayak kakek kandung karena suka suka deket lah sama keluarga. Iya, oke. Kakek kandung juga sama di Tasik, cuman ini beda tempat. Masih sama Tasik. Nah, sebenarnya kan kalau dari cerita sosok Mumun itu ada 2 ya. Berbeda gitu. Yang satu sosok nenek-nenek jadi sosok nenek-nenek, dan juga sosoknya Mumun sendiri, baik itu cantik maupun yang jelek. Nah, Kak Dinda itu pernah ketemu nih sama 2 sosok ini secara bersamaan kan? Itu maksudnya gimana tuh? 2 bersamaan tuh gini Kak, kayak bayang-bayang, bergantian. Nanti itu kan mungkin di saat saya lagi, jadi pas kita lagi kayak luplep gitu kan, kayak ganti-ganti nenek-nenek yang lagi senyum nanti berubah
shift gitu, kayak ngeganti, kayak nge-switch aja. Oh, Jadi okay. nggak benar-benar ada 2 truk gitu, mereka enggak. Jadi gantian kayak memori diulang-ulang gitu, Kak. Fix sosok Mumun ya, si nenek tersebut juga ya. Iya. Nah, ini ada pendapat saya yang berbeda nih, Kak. Yaitu kenapa sosok Mumun itu bisa menjadi nenek-nenek? Karena itu dia lagi haus, belum dapat darah. Iya ya. Aku nggak kepikiran sampai situ, sampai detik ini. Iya. Enggak. Ya Allah, merinding. Ya karena Allah, kalau dia udah dapat darah, dia langsung berubah, sosoknya jadi muda lagi. Karena ada mitos, nggak tahu denger dari mana itu, kalau misalkan Miss K atau siapapun ya, sosok-sosok perempuan gitu ya, kalau belum dapat darah tuh dia tuh berubah jadi tua lah istilahnya lah, atau jelek, buruk rupa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, masih dilindungin ya. Makanya kenapa kakak itu diincar ya, dia biar muda lagi gitu. Mungkin ya itu pendapat saya. Masuk akal sih. Masuk akal bener. Ya Allah, ya Rabbi. Takut. Beneran ya Allah ngeliatin ini anak ini. Ya. Alhamdulillah, Ling. Udah nggak ada momo, Ling. Kalau pendarahan lagi. Tapi mudah-mudahan next kalau emang punya dedek Ling. Oh, udah enggak nih. Udah enggak ini lagi lah ya. Enggak pendarahan lagi lah ya. Yaudah, ini sebenarnya udah lengkap banget, dan buat teman-teman yang pengen tanya tinggal tulis di kolom komentar, dan mungkin nanti Mbak Dinda balas komentar kalian ya. Nah, ini satu pesan dong Mbak Dinda buat teman-teman yang bisa disampaikan. Pokoknya buat teman-teman ya, apalagi yang lagi cari jati diri atau yang lagi banyak masalah, janganlah kita pergi ke tempat yang malah menimbulkan masalah. Ibarat kata kita ngobatin penyakit dengan penyakit lagi, janganlah, karena obatnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Kedamaian itu adanya tuh di sini. Sama itu udah mutlak banget, saya nggak bisa diganggu gugat itu aja sih. Ya, gue tambahin sedikit doang, dan mengingatkan ke teman-teman atau pasukan Lentera Malam ya, memang kalau sholat itu adalah tiang agama kita, dimana kalau kita sholat, fondasi kita tuh lebih kuat lagi. Ya udah ya, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam, dan Mbak Dinda izin pamit. Bye.